Bab 661. Chen Heng tidak yakin mengapa Yi Ruo tidak meninggalkan jejak di dunia ini, tetapi dia tidak peduli. Dia sangat yakin bahwa selama dia terus maju dan menjadi cukup kuat, dan jika Yi Ruo masih hidup, mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ini bukan hanya perasaan Chen Heng, tetapi juga firasat. Dalam benaknya, tanda takdir selalu ada. Saat ini, tanda itu masih bersinar dan membimbingnya ke segala arah. Secara samar, ia dapat melihat adegan pertemuan mereka berdua lagi di masa depan, bukan di masa depan yang dekat, tetapi di masa depan yang jauh. Chen Heng tidak cemas tentang hal ini. Ia hanya diam-diam bekerja keras untuk berkultivasi. Waktu berlalu. Kilat bergemuruh di langit ketika tubuh Chen Heng berusia 100 tahun. Kemudian, sebuah pedang suci muncul dari udara tipis, melesat lurus ke arah Chen Heng di bawah pengawasan semua orang, dan menghantam tubuhnya. Pedang suci itu luar biasa. Terdapat ukiran pola naga di atasnya, dan kekuatannya lebih menakutkan daripada senjata surgawi bumi. Bahkan pemimpin Sekte Hao Hua pun terkejut dan tidak dapat bersentuhan langsung dengannya. Meskipun demikian, hanya satu pedang saja sudah cukup untuk menekan semua dewa surgawi. Manusia fana tidak dapat menggambarkan perasaan itu, tetapi hanya dapat merasakan kengeriannya. Namun, pedang suci itu akhirnya jatuh langsung ke tangan Chen Heng, tampak jinak, dan tidak memiliki keganasan senjata suci. Meskipun demikian, Chen Heng dan pedang kuno itu tampak menyatu di bawah cahaya abadi. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh prinsip Dao dan cahaya abadi, seperti seorang abadi yang telah turun ke dunia fana, tampak sangat luar biasa dan unik. Semua orang di sekitarnya terdiam menyaksikan pemandangan ini. Reputasi Chen Heng sebagai reinkarnasi dewa abadi tanpa disadari telah menyebar keluar, menjadi semakin menggema. Jadi beginilah rasanya. Chen Heng tersenyum sambil memegang pedang kuno itu, merasakan pola yang familiar. Pedang kuno di tangannya tak lain adalah tubuh aslinya. Saat itu, setelah ia berubah menjadi avatar ini, tubuh pedang kunonya tidak sepenuhnya terdiam, tetapi justru memperkuat dirinya dengan terus-menerus menyerap aura spiritual dan ciptaan alam di sekitarnya. Setelah beberapa dekade berlalu, pedang kuno ini menjadi semakin kuat. Hati Chen Heng bergetar saat ia merasakan resonansi dengan pedang kuno di tangannya. Sekalipun orang lain memiliki senjata ilahi, mereka paling-paling hanya bisa mencapai keadaan menyatu dengan pedang dan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Namun, bagi Chen Heng, situasinya berbeda. Pedang kuno dan dirinya awalnya adalah satu tubuh. Karena itu, kekuatan yang dapat mereka lepaskan jauh lebih besar daripada yang lain. Di masa lalu, Chen Heng pernah mencoba meminjamkan kekuatannya kepada Bai An, dan dia merasakan resonansi semacam itu. Kekuatan yang bisa dia lepaskan memang dahsyat di bawah resonansi tersebut. Namun, pada akhirnya, kekuatannya tidak sekuat sekarang. Jadi begitulah adanya. Chen Heng merasakan resonansi tersebut dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Yang disebut kesatuan antara manusia dan pedang, pada hakikat, sebenarnya adalah resonansi antara dua senjata Dao, seorang ahli senjata dan senjata ilahi. Jalan yang ditempuh oleh senjata ilahi dan seorang kultivator tidaklah sama. Terdapat perbedaan besar dalam pemahaman dan penerapan prinsip Dao di antara mereka. Oleh karena itu, mereka membentuk sistem dan senjata Dao yang sama sekali berbeda. Ketika dua senjata Dao yang berbeda beresonansi satu sama lain, kekuatan yang dapat mereka lepaskan akan jauh melebihi kekuatan satu orang. Inilah esensi dari resonansi antara seorang ahli senjata dan senjata ilahi. Chen Heng secara intrinsik dapat melakukan hal yang sama setelah memahami esensinya. Tubuhnya ini tidak terpengaruh oleh masa lalu Chen Heng. Apa yang dia kembangkan adalah senjata Dao murni dari dunia ini, yang dapat beresonansi dengan sistem yang dia kembangkan di masa lalu, melepaskan kekuatan yang lebih dahsyat. Lagi pula, dibandingkan dengan kultivator lain yang dapat meminjam kekuatan, ini adalah kekuatannya sendiri. Jadi, secara alami, dia memiliki lebih banyak keuntungan ketika dia melepaskannya. Chen Heng diam-diam menyimpan pedang kuno itu dan kembali ke tempat kultivasinya yang terpencil untuk melanjutkan kultivasinya. Di dunia ini, satu-satunya tujuannya adalah untuk berkultivasi. Dan sekarang, dia melihat jalan yang jelas dan nyata di hadapannya. Ratusan tahun telah berlalu dalam sekejap. Sesekali, sajak Dao yang agung akan melintas di udara di atas Sekte Hao Hua, menyelimuti sekitarnya. Ini tiba-tiba muncul ratusan tahun yang lalu. Chen Heng telah melangkah maju selama ratusan tahun ini. Dia telah menembus tahap yang mulia surgawi dan berkultivasi hingga peringkat ke-8 dalam sistem dunia ini. Tingkat kultivasi ini telah melampaui pemimpin Sekte Hao Hua saat ini. Pada saat itu, pemimpin Sekte Hao Hua telah mengambil inisiatif untuk menyerah dan menyerahkan posisi pemimpin Sekte Hao Hua kepada Chen Heng. Pada saat yang sama, ia menjadi tetua agung, membantu Chen Heng dalam menangani urusan sekte. Setelah itu, Chen Heng melantunkan sajak Dao-nya dan membiarkan prinsip Dao-nya berbaur dengan dunia luar, lalu memadatkannya dan menggunakannya untuk pencerahan Dao. Tubuh Chen Heng berubah sedikit demi sedikit selama ratusan tahun, menjadi semakin kuat, dan terus berubah setiap periode. Kultivator dari dunia luar datang berkunjung dari waktu ke waktu. Banyak kultivator hebat berada pada level yang sama dengan Chen Heng. Aura Chen Heng terlalu kuat. Makhluk-makhluk itu berhenti di gerbang Sekte Hao Hua setelah merasakan aura Chen Heng, dan pada akhirnya semuanya menghela napas dan merasa rendah diri di hadapannya.
Ini karena Chen Hang telah mencapai puncaknya setelah ratusan tahun berlatih. Dia hanya selangkah lagi dari mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sungguh luar biasa. Di Sekte Hao Hua, seorang tetua agung tak kuasa menahan napas saat merasakan perubahan irama Dao di udara. Sepertinya pemimpin sekte tidak jauh dari ranah dewa tertinggi yang legendaris. Dia telah mencapai puncak tahap dewa tertinggi, hanya selangkah lagi menuju terobosan. Seperti yang diharapkan dari reinkarnasi dewa abadi, orang pertama dalam 10.000 tahun. Tetua agung lainnya juga berbicara dan menghela napas panjang. Adapun asal-usul Chen Hang, ia telah dipastikan sebagai reinkarnasi dari dewa abadi, dan itu tidak bisa dihindari. Pertama, ada resonansi sekte abadi, dan kemudian ada senjata ilahi yang turun dari langit. Selain perbuatan legendaris dan keunggulannya, tak seorang pun akan percaya bahkan jika dia bukan reinkarnasi dari dewa abadi. Jika dia bukan reinkarnasi dari dewa abadi, tidak akan ada fenomena seperti itu yang sering muncul pada seseorang. Oleh karena itu, setelah ratusan tahun, desas-desus ini menyebar seiring Chen Hang terus mencapai puncak kekuatannya. Pada akhirnya, bahkan banyak tetua di Sekte Hao Hua mulai mempercayainya. Karena itu, semua orang menantikan masa depan Chen Hang, termasuk banyak tetua sebelum dia. Selama ratusan tahun, mereka mengamati prinsip Dao di udara, merasakan aliran irama Dao. Selain pengamatan, mereka juga memahami prinsip Dao untuk meningkatkan dan menempa diri mereka sendiri. Semakin mereka memahami, semakin takjub dan tak percaya mereka terhadap penampilan Chen Hang. Tidak seorang pun meragukan apakah dia mampu menembus ambang batas terakhir. Semua orang percaya bahwa Chen Hang akan mampu menembus ke tingkat berikutnya dan mencapai ranah yang mulia surgawi tertinggi. Satu-satunya perbedaan adalah waktunya. Berdasarkan pengamatan mereka, tidak akan lama lagi sebelum Chen Hang dapat melakukan terobosan terakhirnya, dan memang demikian adanya. Irama Dao di udara telah berubah sejak beberapa tahun lalu, dan terjadi berbagai macam reaksi keras. Irama Dao itu luas dan dahsyat, menerjang ke segala arah. Namun, kekerasannya tak tertandingi, menyebabkan orang merasa bahwa perubahan itu tak terbayangkan. Perubahan terus berlanjut selama 100 tahun seolah-olah sesuatu akan lahir. Perubahan akhirnya berhenti pada hari tertentu setelah 100 tahun. Kemudian, perubahan baru mulai terjadi. Bang! Kilat menyambar di udara pada hari itu. Kemudian, suara mengerikan meletus di langit. Aura di udara terus berubah sebelum akhirnya berhenti. Sosok Chen Hang perlahan-lahan keluar dari tempat pengasingannya dan tiba di dunia luar. Orang-orang di sekitarnya segera menyambutnya saat ia muncul. Pemimpin sekte, apakah Anda akan berhasil? Para tetua menatap Chen Hang dengan penuh harap. Seluruh sekte Hao Hua telah lama menantikan kenaikan pangkat Chen Hang, dan mereka sangat ingin mendengar jawaban yang positif. Namun, Chen Hang tidak menjawab pertanyaan para tetua, lalu menggelengkan kepalanya. Semua orang bingung dan mendengar Chen Hang berbicara tepat ketika mereka hendak bertanya, aku mendapatkan sesuatu, hanya saja pada akhirnya aku kekurangan kesempatan. Chen Hang berkata pelan, sambil menatap para tetua di hadapannya. Begitu. Orang-orang di sekitar mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka. Kemudian, Chen Hang meninggalkan sekte Hao Hua karena alasan sederhana. Ia berharap dapat mencari ciptaan alam dan kesempatan untuk mencapai terobosan di dunia luar. Namun, tentu saja, pada kenyataannya, kesempatan untuk mencapai terobosan itu hanyalah ilusi. Alasan sebenarnya terletak pada pedang kuno tersebut. Setelah ratusan tahun berlatih, dengan dukungan sekte abadi dalam hal kultivasi murni, Chen Hang saat ini sudah memiliki kemampuan untuk melangkah lebih jauh. Namun, dia masih membutuhkan kerjasama pedang kuno untuk benar-benar maju. Chen Hang sudah memiliki firasat. Saat dia benar-benar maju dan menembus ke tingkatan yang mulia surgawi tertinggi, dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi dan kesengsaraan ke-9 dari pedang kuno. Tubuhnya akan bergerak maju bersama pedang kuno itu, naik dan turun bersamaan. Karena itu, dia tidak mencoba untuk langsung menerobos. Sebaliknya, dia meninggalkan sekte Hao Hua dan bersiap untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri secara diam-diam. Ia mencari ciptaan alam dan aura spiritual dari berbagai wilayah untuk memberi nutrisi pada pedang kuno itu di hari-hari berikutnya. Sesekali, ia juga memperoleh pecahan senjata ilahi, yang semuanya dimurnikan dan ditambahkan ke pedang kuno itu olehnya. Akibatnya, aura pedang kuno itu meningkat pesat saat ia bergerak maju. 100 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Chen Hang mengangkat kepalanya di tanah tandus. Sebuah kilat menyambar kota yang setengah kosong itu dan hendak turun. Kilat menyambar di udara, menggema ke segala arah. Samar-samar, orang bisa merasakan gelombang sajak Dao mengalir, muncul dari langit, mewujud di dunia. Chen Hang memandang pemandangan itu, diam-diam merasakan gelombang sajak Dao mengalir di dalam dirinya. Kesengsaraan petirnya akhirnya tiba pada saat ini dan meledak sepenuhnya. Petir dalam jumlah besar terus menyambar. Auranya sangat menakutkan, cukup untuk melukai seorang dewa langit dengan serius. Tentu saja, sambaran petir ini tidak berarti apa-apa bagi Chen Hang. Bahkan tidak cukup untuk menggelitiknya. Setelah melalui masa akumulasi dan ujian yang panjang, Chen Hang telah mencapai tahap yang sama sekali baru, dan kekuatannya telah mencapai level yang berbeda. Ayolah! Merasakan dahsyatnya dan dahsyatnya sambaran petir, Chen Hang bergumam pada dirinya sendiri seolah sedang menunggu sesuatu. Sesaat kemudian, aura aneh muncul dan mengeluarkan suara. Aura baru mengalir di udara.
Sebuah kilat menyambar dan dengan cepat terwujud, berubah menjadi penampilan yang berbeda. Itu adalah penampakan lonceng abadi. Meskipun tidak terlalu besar, ia sudah memiliki semacam irama. Auranya menyebar seolah-olah menekan bumi, api, air, dan udara, menyebabkan semuanya menjadi sunyi. Ini adalah lonceng abadi. Bang! Petir bergemuruh sekali lagi, tidak jauh dari sana. Sekte abadi yang luas terbentuk, tampak sangat besar. Salah satu sajak dao yang sangat dikenal Chen Hang beredar di dalamnya dan dengan cepat ditangkap olehnya. Sekte abadi. Selain lonceng abadi dan sekte abadi, masih banyak senjata lain yang terbentuk dari petir, yang tidak sepenuhnya dipahami oleh Chen Hang. Beberapa masih bisa ditemukan petunjuknya dari buku-buku warisan, tetapi beberapa lainnya sama sekali tidak memberikan kesan apapun padanya. Namun, karena mereka dapat berdiri berdampingan dengan lonceng abadi dan sekte abadi, muncul bersama dalam kesengsaraan petir ini, kemungkinan besar mereka juga merupakan senjata surgawi langit dan merupakan beberapa eksistensi tertinggi di dunia ini. Berbagai pikiran melintas di benak Chen Hang. Kemudian, dia melihat ke depan dan bersentuhan dengan kesengsaraan petir yang sangat besar. Keduanya bertabrakan dan hampir berbenturan. Cobaan petir yang dihadapinya bukan hanya cobaan surgawi yang akan mengantarkan Chen Hang ke tahap yang mulia surgawi tertinggi, tetapi juga cobaan lengan kesembilannya. Kesulitan bersenjata itu berjalin dengan kesulitan surgawi para kultivator dan kemudian berevolusi menjadi kesulitan yang lebih dahsyat lagi. Ini berbeda dari cobaan Bai'an sebelumnya. Tingkat kultivasi Bai'an lebih rendah daripada Chen Hang ketika ia melewati cobaan tersebut. Pedang kuno itu baru melewati cobaan bersenjata ke-8. Baik cobaan surgawi maupun cobaan bersenjata telah mencapai puncaknya, melampaui yang sebelumnya. Namun, Chen Hang tidak takut dan maju menghadapi cobaan yang begitu besar. Aura di sekitarnya terkunci, dan aura spiritual disegel. Hanya kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan dunia yang tersisa. Saat kesengsaraan surgawi yang dahsyat itu turun, kekuatannya tak terbatas dan menakutkan. Setiap sambaran petir dapat dengan mudah melukai seorang yang mulia surgawi. Seolah-olah dunia akan hancur ketika itu muncul. Terus terang saja, separuh dunia bergetar. Semua kultivator di atas tahap transformasi awal tampak terkejut saat mereka merasakan fluktuasi yang mengerikan. Kesengsaraan surgawi saja sudah cukup untuk menghancurkan lebih dari separuh dunia jika sebagian besar kekuatannya tidak terfokus pada Chen Hang. Sejumlah rune mulai muncul di langit. Ini adalah formasi magis yang telah dibuat Chen Hang sebelumnya untuk memisahkan bagian dalam dan luar. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk mencegah orang lain ikut campur. Namun, di sisi lain, tujuannya juga untuk mencegah dampak dari kesengsaraan surgawi ini merusak dunia dan menimbulkan masalah. Ini juga satu-satunya hal yang bisa dia lakukan karena kondisinya sangat buruk saat ini. Dalam cobaan petir, bukan hanya petir yang menggema. Ada juga kohesi hukum langit dan bumi, yang menghantam tubuh Chen Hang. Semua ini terbentuk dari kekuatan hukum. Di permukaan, mereka tampak biasa saja, tetapi sebenarnya mereka mengandung kekuatan penghancur. Bahkan dengan fisik Chen Hang saat ini, dia akan tetap menderita jika tidak berhasil, dan akan sangat kesakitan. Selain itu, bayangan virtual dari banyak senjata ilahi muncul di udara, memperlihatkan kekuatan ilahi mereka, dan menyerang tubuh Chen Hang. Di masa lalu, bayangan virtual dari berbagai senjata surgawi bumi telah muncul dan menyerang Chen Hang selama kesengsaraan bersenjata ke-8. Kesengsaraan bersenjata itu tragis dan mengerikan. Dan sekarang, cobaan bersenjata ini bahkan lebih canggih. Berbagai senjata ilahi yang telah berevolusi langsung berubah menjadi berbagai senjata surgawi langit di dunia ini. Meskipun bayangan virtual dari setiap senjata surgawi langit bukanlah tubuh asli mereka dan tidak memiliki kekuatan menakutkan yang sama seperti senjata ilahi, mereka tidak boleh diremehkan. Lagi pula, bahkan jika itu hanya sebuah sajak dao kecil yang berevolusi, keberadaannya di tingkat ini tetap akan sangat mengejutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh orang biasa. Hancurkan. Cahaya pedang yang mengejutkan muncul di udara, menghantam petir dengan kuat. Di dunia luar, orang-orang bergegas menuju lokasi kesengsaraan besar, berusaha sekuat tenaga untuk menyaksikan pemandangan tersebut. Namun, mereka hanya bisa melihat seseorang dan sebuah pedang terbang horizontal ke tengah kesengsaraan besar itu. Ia membawa semua sajak dao sendirian dan menebas petir yang mengerikan itu dengan pedang, dengan paksa menciptakan jalan. Orang-orang di dunia gemetar. Bahkan yang mulia surgawi pun merasa ketakutan dan tak percaya. Kesengsaraan besar ini melampaui imajinasi siapapun. Kesengsaraan bersenjata dan surgawi yang digabungkan 2 kali lebih kuat daripada kesengsaraan yang mulia surgawi tertinggi biasa. Namun, orang itu sangat perkasa, begitu ganas sehingga ia bisa menyerang malapetaka petir dengan pedang. Itu sangat menakutkan dan mengejutkan. Pemimpin Sekte Hao Hua memang layak menjadi reinkarnasi Dewa Abadi. Di kejauhan, banyak yang mulia surgawi keluar dari keheningan dan tak kuasa menahan desahan, merasa malu atas inferioritas mereka. Setelah kesengsaraan besar itu terjadi, mereka tentu mengetahui identitas orang yang telah melewati kesengsaraan tersebut. Di masa lalu, semua orang yang berhubungan dengan Chen Hang datang untuk menyaksikan Chen Hang melewati cobaan, termasuk mantan pemimpin Sekte Hao Hua dan beberapa tetua tertinggi yang merupakan yang mulia surgawi. Wajah mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Selain mereka, ada juga yang ingin datang dan menonton. Lagi pula, ini adalah cobaan yang langka.
Menyaksikan alunan dao yang mengalir keluar dari cobaan itu sendiri merupakan ciptaan alam yang agung. Mungkin hal itu dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dan memperoleh pencerahan yang lebih besar. Namun, percuma saja jika seseorang ingin datang ke tempat ini. Itu karena cobaan yang menanti di depan sangat mengerikan. Aura yang menakutkan itu menekan segala sesuatu di sekitarnya, ingin menghancurkan segalanya, seperti bumi, api, air, dan udara. Mereka yang tingkat kultivasinya belum mencapai tahap yang mulia surgawi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati tempat ini. Jika tidak, tempat ini akan dipenuhi orang, menjadi salah satu masa paling makmur di dunia kultivasi. Chen Heng melesat ke langit, dan seluruh tubuhnya bercahaya. Di tangannya, pedang kuno itu juga bersinar dengan cahaya abadi. Banyak rune muncul, berkelap-kelip. Prinsip daunnya telah diaktifkan secara maksimal. Bahkan kekuatan pedang kuno pun telah digunakan dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya pada titik ini. Kekuatannya sangat menakutkan. Senjata daunnya telah menyatu dengan pedang kuno. Setelah mengalami sublimasi seketika, kekuatan yang meledak cukup untuk mengguncang dunia. Bahkan seorang petarung peringkat 9 sejati pun akan tercengang. Meskipun cobaan surgawi di depan sangat menakutkan, itu tidak mudah ditembus dan hanya bisa dilawan dengan kekuatannya. Chen Heng berdiri di sana, melawan cobaan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dia tidak pernah khawatir tentang cobaan surgawi ini. Selain kekuatan ini, dia juga memiliki keilahian yang dibawa dari dunia para dewa. Kekuatan keilahian adalah milik para dewa, dan tingkatnya berada di atas kesengsaraan surgawi yang dihadapinya. Dengan demikian, kesengsaraan surgawi tidak akan lagi menjadi masalah setelah kekuatan keilahian digunakan. Namun, kekuatan itu pasti akan kehilangan nilai penempaannya jika hal itu terjadi. Selain itu, dunia ini berbeda dengan dunia sebelumnya, di mana senjata surgawi langit ada. Karena itu, Chen Heng khawatir, takut jika senjata surgawi langit digunakan, ia akan lepas kendali dan memicu beberapa mekanisme di dunia ini, menyebabkan berbagai macam kecelakaan. Akan sangat mengerikan saat itu. Oleh karena itu, Chen Heng tetap memutuskan untuk menggunakan kekuatan ilahi dalam tubuhnya sebagai kartu truf yang tidak akan dia gunakan sampai akhir. Pada saat ini, dia hanya akan mengandalkan kekuatannya untuk mengatasi cobaan tersebut. Maka, dia terus bertarung melawan cobaan surgawi di udara, saling berbenturan satu sama lain. Kedua belah pihak telah memasuki kebuntuan saat ini, jadi sudah waktunya untuk melihat siapa yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bang! Di langit, kilat bergemuruh. Sebuah pedang ilahi yang sangat tajam menyerupai artefak ilahi pembelah langit yang muncul dari kilat, membelah dengan satu tebasan, sepenuhnya membelah Chen Heng menjadi dua. Sajak dao beredar, membawa serta kecemerlangan yang menakjubkan. Ini adalah pedang pembelah langit, juga salah satu artefak ilahi pembelah langit yang diwariskan sejak zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa itu adalah artefak ilahi yang digunakan untuk membelah langit dan bumi pada awal penciptaan dunia ini. Ketajamannya tak tertandingi. Dibandingkan dengan lonceng abadi, ini adalah senjata ilahi tipe pembunuh murni. Ini juga merupakan ancaman terbesar bagi Chen Heng. Di hadapannya, cahaya terang beredar saat pedang ilahi itu menebas sekali lagi, tidak memberi Chen Heng kesempatan untuk bernapas. Sebuah pedang kuno melesat maju, dengan paksa menahan serangan pada saat kritis. Pedang itu tidak berada dalam posisi yang bully sepanjang pertarungannya melawan pedang yang membelah langit. Dengan suara gemuruh, tubuh Chen Heng mulai bercahaya. Setelah itu, tubuhnya yang terputus pulih. Kemudian, aura darah mengerikan terpancar, menyelimuti sekitarnya. Dentang. Terdengar suara benturan logam. Pedang kuno dan pedang pembelah langit itu berbenturan di saat berikutnya, menghantam bayangan virtual pedang pembelah langit dengan keras dan hampir menghancurkannya. Setelah serangan ini, tubuh pedang kuno itu mulai. Dengan suara gemuruh, bayangan virtual dari senjata-senjata ilahi muncul ke segala arah tetapi diredam oleh pedang kuno yang bersinar. Seiring waktu berlalu, baik Chen Heng maupun pedang kuno itu berubah, memancarkan aura yang sangat kuat. Dibandingkan sebelumnya, saat mereka bertransformasi dalam cobaan petir yang dahsyat ini, mereka menyerap hukum dan sajak dao yang muncul dari cobaan petir untuk terus memperkuat tubuh mereka, memungkinkan fondasi mereka mencapai tingkat yang baru. Ini adalah penempaan yang sangat mengejutkan. Meskipun mereka tampak agak sengsara sekarang, mereka akan memperoleh keuntungan luar biasa setelah cobaan ini berakhir. Jalan dao mereka akan maju lebih jauh, memperoleh transformasi yang lebih mengejutkan lagi. Pada kenyataannya, penderitaan besar ini telah mencapai titik di mana ia akan segera berakhir. Sungguh mengejutkan. Dia telah melewati cobaan berat ini. Orang-orang di sekitarnya menghela napas pelan saat mereka merasakan perubahan dalam cobaan petir dan sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang setelah cobaan petir mencapai titik ini, dan momen paling dahsyat telah berlalu, mereka hanya perlu menanggungnya perlahan dan melewatinya. Berdasarkan persiapan dan kinerja Chen Heng, proses ini tidak akan mengalami masalah. Ini akan berakhir dengan sangat cepat. Pedang suci itu luar biasa. Pedang itu tidak dirugikan ketika bertabrakan dengan bayangan virtual pedang pembelah langit. Beberapa orang memandang pedang kuno di tangan Chen Heng dan menghela napas, setelah bencana ini berakhir, Sekte Hao Hua akan memiliki satu lagi dewa langit tertinggi dan sebuah senjata suci warisan.
Saat mereka berbicara, orang-orang di sekitar memandang kelompok orang dari Sekte Hao Hua di kejauhan dan tidak bisa menahan rasa iri. Senjata suci warisan adalah gelar untuk senjata ilahi pada tingkat yang mulia surgawi tertinggi. Hanya senjata pribadi dari yang mulia surgawi tertinggi tersebut yang memenuhi syarat untuk dimiliki dan diwariskan. Terlebih lagi, tidak setiap yang mulia surgawi tertinggi dapat memiliki senjata suci warisan yang diwariskan. Hal ini karena senjata ilahi harus melalui cobaan jika ingin mencapai tingkatan yang mulia surgawi tertinggi. Hanya setelah 9 cobaan bersenjata berturut-turut seseorang dapat mencapai tingkatan yang mulia surgawi tertinggi. Kondisi ini sudah menjadi penghalang bagi banyak orang. Bagaimanapun, seseorang harus mengandalkan diri sendiri untuk mengatasi cobaan. Oleh karena itu, meskipun para dewa tertinggi sangat luar biasa, mereka haruslah para ahli yang tak tertandingi dengan bakat yang luar biasa untuk dapat terus berkultivasi hingga level tersebut. Namun, senjata mereka mungkin tidak mampu melakukannya. Bahkan dengan dukungan dari yang mulia surgawi tertinggi, roh senjata dari banyak senjata ilahi hanya mampu melampaui kesengsaraan senjata ke-7. Bahkan jumlah senjata ilahi yang melewati kesengsaraan senjata ke-8 pun sangat sedikit. Senjata itu tidak bisa disebut senjata suci warisan, melainkan hanya senjata suci biasa. Oleh karena itu, meskipun langka, senjata itu tidak dapat mempertahankan warisan tanah suci. Di dunia ini, seseorang juga membutuhkan senjata suci warisan untuk benar-benar disebut tanah suci dan memiliki warisan para dewa abadi. Meskipun Sekte Hao Hua juga dikenal sebagai salah satu tanah suci di masa lalu, tidak ada satupun senjata suci warisan di dalamnya. Bahkan senjata suci pun sangat langka. Namun, hari ini, pedang kuno itu akan berubah menjadi senjata suci warisan setelah cobaan ini. Sekte Hao Hua akhirnya layak menyandang nama tanah suci. Itu bukan hanya senjata suci warisan, tetapi juga seorang yang mulia surgawi tertinggi yang baru saja dipromosikan, memiliki umur panjang dan darah ki yang sangat kuat. Sekte Hao Hua akan bangkit, orang-orang di sekitar menghela napas saat pikiran itu terlintas di benak mereka. Semua orang yang hadir dapat melihat kebangkitan Sekte Hao Hua. Yang mulia surgawi tertinggi yang masih hidup ini adalah kekuatan yang tak tertandingi di dunia kultivasi saat ini. Tidak ada yang bisa menandinginya selama para abadi dan dewa yang ada dalam legenda belum muncul. Dari kejauhan, orang-orang dari Sekte Hao Hua juga memahami hal ini dan tersenyum cerah. Bahkan orang-orang yang paling murung pun tampak sangat gembira dan bersemangat. Kesulitan yang mereka hadapi berangsur-angsur berkurang. Akhirnya, setelah setengah bulan, kekuatan mutlak dari kesulitan ini akan segera berkurang dan berangsur-angsur berakhir. Akhirnya, ini akan segera berakhir. Pikir Chen Hang sambil menatap langit dan menyaksikan kilat itu memudar. Cobaan berat ini telah berlangsung lebih dari sebulan. Setelah sekian lama, meskipun Chen Hang telah mengumpulkan banyak hal, ia tetap merasakan kelelahan yang mendalam, seolah-olah seluruh tubuhnya telah terkuras. Meskipun auranya masih kuat, kekuatan ilahi dan rohnya telah habis, dan ia hampir mencapai akhir hayatnya. Untungnya, musibah petir di langit akhirnya berlalu dan perlahan menghilang. Sekali lagi, kekuatan penciptaan berwarna ungu pekat muncul di langit, berisi banyak rune yang muncul seperti makhluk hidup. Pada kenyataannya, ini adalah kekuatan hukum murni, yang juga merupakan hadiah terbaik bagi para kultivator. Ini adalah ciptaan alam terhebat, yang sangat berharga bahkan bagi Chen Hang. Kekuatan ini dapat membuat kultivasinya lebih stabil dan membuat kekuatan ilahi dalam tubuhnya tumbuh, menjadi lebih lengkap dan kuat. Bahkan jika para dewa dari dunia para dewa datang, mereka mungkin akan iri dan memperebutkannya, apalagi Chen Hang. Dan sekarang, saatnya menuai hasilnya. Senyum tipis muncul di wajah Chen Hang saat ia menatap kekuatan penciptaan di hadapannya. Kemudian, ia menerjang maju dan menyerapnya, menggunakannya untuk memulihkan tubuhnya. Selama proses ini, auranya perlahan menyebar ke segala arah, seperti dewa tertinggi. Aura itu sangat menakutkan dan dahsyat, membuat orang-orang merinding. Merasakan aura yang mengerikan itu, para dewa yang berkumpul di sekitarnya terkejut. Untungnya, perasaan ini datang dan pergi dengan cepat. Chen Hang menyembunyikan auranya dan tidak sepenuhnya mengungkapkannya kepada dunia luar. Jika tidak, benua ini mungkin akan runtuh dan tidak akan mampu menahan auranya yang tak tertandingi. Ia duduk bersila di kehampaan dengan tenang, menyerap kekuatan ciptaan alam berwarna ungu untuk mengembangkan prinsip daunnya, mencerna hasil jerih payahnya dari cobaan petir, dan diam-diam meningkatkan dirinya. Para ahli di sekitarnya memandang Chen Hang dengan iri. Kekuatan ciptaan alam berwarna ungu itu begitu dahsyat dan mengejutkan sehingga ia akan mampu berubah dari manusia biasa tanpa dasar kultivasi menjadi yang mulia surgawi yang tak tertandingi jika ia mampu menyerap semuanya. Orang bisa melihat betapa menakutkannya hal itu. Penciptaan alam seperti itu membuat semua orang terharu. Namun, meskipun demikian, tidak seorang pun berani memiliki pikiran jahat. Di satu sisi, adegan Chen Hang menyerang sebelumnya masih terbayang di benak mereka. Kekuatannya tak terkalahkan. Bahkan jika mereka berani menyerang, mereka mungkin akan mati, tidak mampu menahan serangan pedang darinya. Di sisi lain terdapat mekanisme dari kesengsaraan surgawi itu sendiri. Kesengsaraan besar bermula dan berakhir pada kultivator itu sendiri, terkunci dari awal hingga akhir. Kekuatan penciptaan setelah kesengsaraan besar juga terkunci sampai batas tertentu. Jika Chen Hang tidak mau membagikannya, dia bisa membuat kekuatan penciptaan itu lenyap hanya dengan satu pikiran.
Yang lain tidak akan bisa mendapatkannya sama sekali dan hanya bisa iri. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang masih akan bertindak dalam keadaan di mana tidak ada seorang pun yang mampu bertindak. Kemudian, setelah cobaan berat berlalu dan semuanya telah lenyap, perubahan mulai terlihat di udara. Sepasang mata muncul, tersembunyi di kehampaan. Tidak ada belas kasihan di sepasang mata itu, hanya ketidakpedulian mutlak dan kekejaman. Seolah-olah tidak ada sedikit pun kemanusiaan di sana. Mata itu dipenuhi rasa superioritas seolah-olah dia adalah dewa abadi. Ia muncul di udara dan menatap ke depan. Kemudian, tatapannya perlahan terfokus pada Chen Hang. Merasakan aura di tubuh Chen Hang, sepasang mata ini tampak misterius, seolah sedang berpikir. Chen Hang duduk bersila dalam diam di udara. Dia menyerap berbagai energi ilahi dari dunia luar, menggunakannya untuk memulihkan kekuatannya dan mengisi kembali kekuatan ilahi yang sudah habis. Proses ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, yang mulia surgawi tertinggi di dunia ini telah punah. Bahkan jika masih ada yang mulia surgawi yang tersisa, mereka tidak akan mampu mengancamnya. Bahkan jika negeri-negeri suci lainnya mengeluarkan senjata suci untuk menghalangi jalannya, itu akan sia-sia. Dalam situasi di mana hasilnya sudah pasti, seharusnya tidak ada yang bergerak. Hanya saja Chen Hang salah. Niat membunuh yang mematikan muncul dan menyerang Chen Hang pada saat tertentu. Aura spiritual Chen Hang yang tajam melonjak dan melonjak liar, mengingatkannya. Takdir mulai membara, dan tanda takdir juga bersinar, menunjukkan kepadanya secercah masa depan, mengindikasikan sesuatu. Chen Hang tersentak bangun dan dengan cepat bergerak seketika. Sebuah kekuatan mengerikan muncul di hadapannya dan menyerangnya. Waktu serangan ini sangat tepat, terjadi pada tahap melemah setelah Chen Hang melewati cobaan berat ketika seluruh kekuatan ilahi dan roh tubuhnya telah habis, dan kemampuannya lemah. Serangan itu sangat kejam, memutus tubuh fisik dan roh ilahinya seolah-olah ingin menghancurkan Chen Hang dari dunia ini. Terlebih lagi, kekuatannya sangat menakutkan. Berdasarkan indera Chen Hang, kekuatannya tidak lebih lemah daripada saat kesengsaraan besar mencapai puncaknya. Bang! Chen Hang menyerang di saat yang sangat kritis. Tubuhnya memancarkan cahaya abadi, dan rune-rune padat beredar di tubuhnya, menopangnya. Sementara itu, pedang kuno bersinar di sampingnya. Chen Hang dengan cepat meminjam kekuatannya untuk menopang tubuhnya. Kemudian, setelah periode sublimasi singkat, pedang itu melepaskan serangan terkuatnya. Bang! Benturan mengerikan terdengar dan meledak. Ruang di hadapannya hancur berkeping-keping. Kepingan-kepingan tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana, menyebabkan dampak mengerikan pada dunia ini. Tubuh Chen Hang juga terlempar. Sayangnya, dia sama sekali tidak mampu menangkisnya, dan seluruh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Aura menakutkan menyebar di sekitarnya, membumbung ke langit seolah ingin menggema di seluruh angkasa dan bumi. Chen Hang akhirnya bergerak di saat kritis. Meskipun tubuhnya hampir hancur dan dipenuhi luka, dia selamat dari serangan itu dan tidak terluka parah. Meskipun demikian, dia membayar harga yang mahal. Tubuhnya terluka parah, dan daging serta darah yang mulia surgawi tertingginya terbang bersama cahaya ilahi yang tak terbatas ke langit. Siapakah itu? Dari kejauhan, para tetua tertinggi Sekte Hao Hua akhirnya bereaksi ketika melihat sosok yang tiba-tiba muncul di langit, merasa terkejut dan marah. Kejadian barusan berlangsung terlalu cepat, dan tingkat ketegangannya terlalu tinggi sehingga mereka tidak sempat bereaksi. Baru pada saat itulah mereka akhirnya bereaksi dan sangat marah. Bagi mereka, Chen Hang adalah pemimpin Sekte Hao Hua saat ini. Dia juga merupakan tokoh terkuat Sekte Hao Hua dalam 10.000 tahun terakhir dan orang nomor satu di generasi saat ini. Mereka terkejut dan marah, melihat bahwa Chen Hang telah membuat terobosan dan dapat memimpin Sekte Hao Hua ke puncak dan mencapai hal-hal besar yang belum pernah mereka capai sebelumnya, tetapi mereka diserang oleh seorang tokoh kuat yang tidak dikenal. Namun, mereka dengan cepat merasakan aura yang menghilang di udara. Aura itu terus-menerus menghilang di sana. Aura itu begitu menakutkan dan mengejutkan sehingga telah mencapai tingkat yang mulia surgawi tertinggi. Apakah ada lebih dari satu yang mulia surgawi tertinggi di generasi sekarang? Apakah seseorang bersembunyi di udara sejak lama? Saat mereka melihat pemandangan ini, para tokoh kuat di sekitarnya berpikir, terkejut dan ragu, serta merasakan aura yang bergelombang dan tak terselubung. Mereka secara tidak sadar mencurigai apakah sosok kuat yang menyerang itu adalah warisan tersembunyi dari suatu tanah suci atau barang antik kuno yang telah disegel selama era yang tidak diketahui. Dia menyerang pada saat ini untuk memadamkan harapan masa depan Sekte Hao Hua dan langsung memukuli pemimpin Sekte Hao Hua yang baru dipromosikan hingga tewas. Hal semacam ini mungkin sangat normal. Lagi pula, kebangkitan Sekte Hao Hua pasti akan berdampak besar, terutama pada tanah suci dan sekte lain yang di masa lalu tidak akur dengan Sekte Hao Hua. Sebagian besar dari mereka akan sangat terpengaruh di masa depan. Akibatnya, banyak tanah suci mungkin akan mengalami kemunduran, dan mereka tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Oleh karena itu, mereka akan langsung membunuhnya. Lagi pula, jika mereka membiarkan Chen Hang melewati rintangan ini, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya meskipun mereka menginginkannya setelah dia pulih sepenuhnya. Banyak orang memiliki berbagai pikiran saat melihat pemandangan itu. Beberapa bahkan diam-diam mengirimkan suara mereka, ingin menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh harapan masa depan Sekte Hao Hua secara langsung.
Mereka tidak menyerang sebelumnya karena mereka tidak melihat harapan apapun. Namun, jika memungkinkan, mereka tentu saja tidak keberatan membunuh pemimpin Sekte Hao Hua yang sangat berbakat ini dalam keadaan saat ini, dan tidak membiarkannya pulih. Ini adalah pemikiran kecil yang terlintas di benak banyak orang. Namun, pikiran mereka dengan cepat berubah ketika aura mengejutkan muncul di udara. Sebuah pedang suci menembus kehampaan dan tiba di dunia ini. Seluruh dunia langsung bergetar, dan aura mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan tanah runtuh. Pedang ilahi itu tampak seperti pusat dunia, memiliki kekuatan dahsyat untuk membelah langit dan bumi. Pedang itu sangat menakutkan dan luar biasa. Senjata suci, yang disebut senjata surgawi bumi, bagaikan setitik debu di hadapan pedang ilahi, tidak sebanding dengannya. Hanya senjata suci warisan yang mungkin mampu bersaing, tetapi tetap jauh lebih rendah kualitasnya. Aura agung dan ilahi muncul dan dikendalikan oleh sosok itu. Semua orang terkejut saat mereka mengenali identitas senjata ilahi di hadapan mereka, pedang pembelah langit. Itu adalah senjata ilahi yang telah muncul dalam kesengsaraan bersenjata sebelumnya, salah satu senjata ilahi yang diwariskan di dunia ini sejak zaman kuno. Senjata itu sangat besar dan tak terbatas, dan memiliki kekuatan membunuh yang luar biasa. Dalam legenda dunia ini adalah senjata ilahi yang digunakan untuk membelah langit dan bumi, melambangkan awal mula dunia yang kacau. Dalam perang sebelumnya, bayangan virtual dari senjata ilahi ini telah muncul dan hampir membelah Chen Hang menjadi dua. Kekuatannya tak terbatas dan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang hadir. Pada saat ini, pedang pembelah langit yang muncul di hadapan bayangan hitam itu bukanlah bayangan virtual, melainkan senjata ilahi yang nyata. Bang! Kekosongan bergetar saat pedang pembelah langit muncul, dan hukum dunia ini mulai terwujud. Sebuah hukum tak terlihat membatasi kekuatan pedang pembelah langit. Jika tidak, dengan kekuatan mengerikan senjata surgawi langit, bahkan satu kesalahan kecil pun dapat menyebabkan dunia runtuh. Hasilnya akan mengerikan. Hal ini juga membuat semua orang mengerti bahwa bayangan hitam itu bukanlah warisan tersembunyi dari tanah suci manapun, mengingat bahwa tidak ada tanah suci yang pernah memiliki keberadaan seperti senjata surgawi langit sejak zaman kuno. Senjata ilahi semacam ini telah lama melampaui dunia fana. Senjata ini akan secara otomatis memilih tuannya. Jadi, tangan suci akan cepat hilang bahkan jika diperoleh secara kebetulan. Mustahil untuk memilikinya dalam jangka waktu lama. Dengan kata lain, kemungkinan besar itu bukanlah tanah suci, melainkan seseorang yang selalu mengintai. Tentu saja, ekspresi banyak orang berubah saat mereka memikirkan hal ini. Namun, apa yang mereka pikirkan saat itu tidak lagi penting. Setelah pedang yang membelah langit itu turun, bayangan hitam itu telah bergerak lebih dulu daripada mereka. Cahaya pedang yang gemerlap itu berkedip dan melesat ke depan. Pedang itu sangat besar dan sangat tajam. Jika seseorang belum pernah menghadapi pedang ini secara langsung, mustahil untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan pedang tersebut. Dalam perang sebelumnya, Chen Hang telah menghadapi bayangan virtual dari pedang pembelah langit secara langsung. Namun, bayangan virtual yang muncul dalam perang sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wujud asli pedang pembelah langit, bahkan tidak sampai sepersepuluh dari kekuatan wujud aslinya. Sampai batas tertentu, apa yang terjadi di depan mata mereka adalah sesuatu yang tidak diduga banyak orang. Bahkan Chen Hang sendiri tidak menyangka bahwa ia harus menghadapi wujud asli pedang pembelah langit saat ia berhadapan dengan bayangan virtualnya. Ini tidak masuk akal karena senjata ilahi surgawi belum muncul selama 10.000 tahun, bahkan di dunia ini. Sekalipun ada beberapa petunjuk, itu mirip dengan alam rahasia sekte abadi. Adapun wujud asli senjata surgawi langit, tidak ada yang pernah menyaksikannya selama bertahun-tahun. Dan sekarang, mitos masa lalu telah menjadi kenyataan. Akhirnya, ia muncul dan diperlihatkan di hadapan semua orang. Bang! Di udara, dua pancaran dahsyat bertabrakan dan mulai menghantam. Kemudian, pedang kuno yang membelah langit saling bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Prinsip Dao bertabrakan, dan dua sajak Dao yang sama sekali berbeda berevolusi di udara, saling bertabrakan. Setelah itu, muncul pemandangan yang lebih megah. Pertama, diagram Dao terlihat pada pedang pembelah langit. Kemudian, muncul pemandangan kekacauan purba. Seluruh dunia mulai bergetar. Akhirnya, suara yang mengguncang bumi meletus, menyebar ke seluruh langit. Ledakan. Ruang di area ini benar-benar terkunci. Kekosongan muncul, menyelimuti segalanya. Semuanya terkunci di bawah fenomena mengerikan pedang pembelah langit. Tidak ada cara untuk mengubah hasil ini, apapun yang terjadi. Tubuh Chen Hang terus mundur dan kemudian terlempar. Tubuhnya dipenuhi luka. Darah merah menetes, tampak sangat mengerikan. Bahkan dia pun tak sanggup menahan ketajaman pedang yang membelah langit itu saat ini. Dia terbatuk-batuk mengeluarkan darah dalam jumlah besar seolah-olah akan pingsan. Namun, dia mampu menahannya dan tidak langsung mati. Pedang kuno di tangannya memancarkan cahaya terang dan jernih. Meskipun ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran melawan pedang pemecah langit, ia mampu bertahan dan tidak langsung kalah. Oh! Sosok hitam itu sedikit terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Namun kemudian, matanya yang acuh tak acuh mulai bersinar. Pedang kuno itu berhasil bertahan di bawah kekuatan pedang pemecah langit. Jadi, meskipun masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu sudah sangat mengesankan. Harus diketahui bahwa ini bukanlah hal lain.
Pedang pembelah langit terkenal karena metode kultivasinya, bahkan di antara senjata surgawi langit. Bahkan senjata surgawi langit lainnya pun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan senjata ilahi yang disebut-sebut mampu membelah langit dan tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan serangan. Sekalipun senjata ilahi biasa berada pada level senjata suci warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, senjata itu tidak akan lebih baik melawan pedang pembelah langit. Sebaliknya, senjata itu akan hancur jika mampu menahan serangannya dan tidak mungkin untuk benar-benar menandinginya. Namun, pedang kuno itu dengan kuat menahan serangan pedang pembelah langit. Sungguh tak terbayangkan. Pada kenyataannya, Chen Heng sendiri juga sama. Dia masih selamat, meskipun menghadapi pedang pembelah langit adalah hal yang sangat sulit. Dari penampilannya, sepertinya dia bisa terus bertahan. Mata sosok hitam itu mulai sedikit berkedip. Dia mengangkat senjata suci dan sekali lagi meningkatkan kekuatan di tangannya. Pedang pembelah langit itu terangkat lalu jatuh dengan keras. Seketika, bumi bergetar seolah-olah langit dan bumi terbelah. Seluruh dunia bergetar seolah-olah akan runtuh dan kembali ke kekacauan. Pemandangan itu mengerikan, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Namun, di bawah kekuatan ilahi bayangan hitam itu, kekuatan pedang pembelah langit menjadi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan seorang yang mulia surgawi tertinggi dalam kondisi puncaknya pun akan merasa putus asa di bawah serangan ini, apalagi Chen Heng, yang sekarang sangat lemah. Tidak. Mata orang-orang dari Sekte Hao Hua terbelalak lebar, dipenuhi amarah dan ketidaksetujuan. Mereka ingin menyerang. Namun, mereka hanya bisa mundur tanpa daya di bawah aura tersebut. Itu karena kekuatan itu sangat menakutkan dan bahkan bisa membunuh seorang yang mulia surgawi tertinggi dengan mudah. Jadi, jika mereka, yang hanya seorang yang mulia surgawi, berani ikut campur, mereka hanya akan berakhir mati. Anak suci muncul kembali. Hasilnya mengerikan. Bukan hanya orang-orang dari Sekte Hao Hua yang merasa tak berdaya, tetapi juga orang-orang dari negeri suci lainnya yang berkumpul di sini. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang menyimpan niat jahat terhadap Chen Heng dan mencoba menyerangnya sebelumnya. Sekarang, mereka ingin membantu Chen Heng melewati cobaan ini jika mereka mampu. Situasinya sekarang berbeda dari sebelumnya. Jika Chen Heng menyelesaikan promosinya, dia akan menjadi satu-satunya yang mulia surgawi tertinggi di dunia. Dia akan memimpin Sekte Hao Hua untuk bangkit dan memengaruhi kepentingan serta rencana banyak orang, dan mungkin menyebabkan kemunduran banyak tanah suci. Namun, kini situasinya berbeda setelah sosok hitam itu muncul. Ada lebih dari satu yang mulia surgawi tertinggi. Orang lain bersembunyi di balik layar dengan senjata surgawi langit di tangannya. Seorang yang mulia surgawi tertinggi dengan senjata surgawi langit bisa tak terkalahkan di dunia ini. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya, dan dia bisa dengan mudah menjadi raja yang mendominasi dunia. Dia bahkan bisa membangun tanah suci makmur lainnya jika dia mau. Namun, dia bersembunyi di balik layar. Tampaknya dia memiliki rencana besar, yang tidak baik bagi banyak tanah suci di dunia ini. Karena itu, mereka mengubah sikap mereka saat ini. Mereka tidak ingin Chen Heng jatuh, tetapi sebaliknya, mereka berharap dia bisa bertahan dan melawan orang di balik layar. Jika tidak, seluruh dunia kultivasi akan langsung kehilangan kemampuan untuk melawan jika yang mulia surgawi tertinggi ini, Chen Heng, jatuh. Tanah suci yang mereka sebut-sebut itu pun akan menjadi daging ikan, menunggu untuk disembelih oleh orang lain. Bagi mereka, perubahan sikap biasanya hanya masalah waktu. Namun, meskipun demikian, itu tidak ada gunanya. Di udara, pancaran cahaya gemilang dari pedang ilahi terpancar dan hendak menghantam Chen Heng. Kekuatan yang terkandung dalam pedang ini sangat dahsyat, jauh lebih kuat dari pedang sebelumnya. Bahkan yang mulia surgawi saat ini pun tidak akan mampu menghalangnya dan hanya bisa mati dengan sedih. Chen Heng akan mati setelah serangan ini jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Semuanya sudah berakhir. Begitu banyak orang memejamkan mata dalam keputusasaan memikirkan hal ini. Mereka tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka pesimis tentang masa depan mereka dan mengira itu tidak akan terlalu baik. Tangan hitam itu bersembunyi di balik layar dan tidak ingin ditemukan. Namun, mereka telah menyaksikan keberadaannya. Jika mereka adalah pihak lawan, bahkan jika mereka tidak membunuh semua yang mulia surgawi yang hadir, mereka tetap akan memaksa mereka untuk menyerah. Kemudian, tentu saja, mungkin untuk pergi dengan selamat, tetapi kemungkinannya terlalu kecil. Di hadapan mereka, pedang pembelah langit membelah segalanya. Baik itu kehampaan, kekacauan, atau prinsip Dao, bahkan jika seseorang berani menghalangnya, mereka tidak akan mampu menahan ketajaman pedang pembelah langit. Mereka akan langsung tertabrak dan terbelah menjadi dua. Tidak akan ada hasil lain. Chen Heng benar-benar tak berdaya menghadapi serangan ini. Namun, dia tidak menyerah dan hanya berdiri di sana dengan tenang sambil memantapkan tubuhnya. Kemudian, tiba-tiba, kekuatan baru muncul dari tubuhnya. Sebuah patung Dharma raksasa muncul di belakangnya. Sebuah kekuatan suci dan dahsyat muncul, dan bayangan virtual yang besar menyatu seolah-olah Dewa Iblis telah turun ke dunia ini. Pedang yang membelah langit itu langsung berhenti. Hah! Bayangan hitam itu berhenti sejenak ketika merasakan pedang pembelah langit menghalanginya. Dia menatap sosok Chen Heng di hadapannya dengan sedikit terkejut dan ragu. Dia bisa merasakan kekuatan baru muncul dari tubuh Chen Heng. Kekuatan itu sangat jelas dan luar biasa dahsyat.
Dia bisa merasakan bahwa kekuatan itu jauh melampaui level Chen Hang saat ini. Bahkan pedang pemecah langit pun tidak bisa menembusnya sepenuhnya. Sebuah kekuatan baru muncul di hadapannya. Bang! Langit dan bumi ini bergetar. Cahaya hukum muncul di sekitarnya. Area langit dan bumi ini mengeluarkan gelombang tangisan pilu seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan yang begitu dahsyat dan runtuh dengan sendirinya. Sebuah kekuatan ilahi yang menakutkan, yang tidak kalah dahsyatnya dengan pedang pembelah langit tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda, muncul dari depan, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat ke depan dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Sebuah cahaya yang sangat besar muncul. Mereka melihat cahaya suci yang tak berujung dan gelombang doa yang ilusif namun nyata di kehampaan. Tuhan yang Maha Kuasa, Anak Suci yang Maha Pengasih. Engkau adalah Tuhan yang tak terbatas, perwujudan cahaya, keajaiban. Gelombang doa yang samar terdengar seolah muncul dari udara. Suaranya sangat lemah, tetapi sangat jelas. Seolah-olah banyak orang berdoa, diam-diam mempersembahkan dan menyanyikan pujian kepada suatu keberadaan tertentu. Semua pancaran cahaya, semua kemuliaan, akhirnya menjadi milik satu sosok Chen Hang. Pada saat ini, penampilan Chen Hang telah mengalami perubahan besar. Bayangan virtual raksasa seorang dewa muncul di belakangnya. Bayangan itu sangat besar, dan keberadaannya saja sudah seperti sebuah dunia. Auranya bahkan lebih menakutkan dan tak tertandingi. Sepasang sayap emas terbentang di belakang bayangan virtual dewa. Setiap bulu di sayap itu tampak mengandung kekuatan dan hukum ilahi yang tak terbatas, dan terlihat sangat kuat. Dari segi penampilan, itu adalah penampilan Chen Hang saat ini. Namun, penampilan Chen Hang telah berubah jika dilihat lebih dekat. Di bawah dukungan kekuatan yang tak dikenal itu, penampilannya menjadi semakin memesona dan sempurna. Ia dipenuhi dengan temperamen yang tak terlukiskan. Ia seperti dewa abadi yang turun dari langit, tanpa celah, tanpa cacat sedikit pun. Dia adalah perwujudan kesempurnaan. Bahkan para dewa surgawi di sekitarnya pun takjub ketika melihatnya. Matanya pun telah berubah menjadi emas murni. Di kehampaan yang jauh, dia memegang pedang kuno di tangannya. Dia tampak tenang saat menatap sosok hitam di hadapannya. Lebih tepatnya, dia menatap pedang yang membelah langit di hadapan sosok hitam itu. Pada akhirnya aku terpaksa mengambil langkah ini. Chen Hang menghela napas pelan dalam hatinya. Kondisinya saat ini memang sangat istimewa. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan ilahi dalam tubuhnya sekali lagi. Sayangnya, kekuatan pedang pembelah langit terlalu dahsyat. Terlebih lagi, pedang itu telah lama melampaui peringkat ke-9 dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Menghadapi senjata ilahi yang jauh di atas levelnya saja sudah sangat sulit, apalagi pemilik pedang pembelah langit bukanlah orang biasa melainkan seorang dewa langit tertinggi peringkat ke-9. Dengan kombinasi seperti itu, Chen Hang akan mati hari ini jika dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya. Karena itu, dia dengan tegas mengaktifkan sifat ilahi dalam tubuhnya pada saat kritis dan meledak sepenuhnya. Aura yang luas mengalir sedikit demi sedikit, dan kekuatan ilahi yang dahsyat terus-menerus melonjak keluar dari tubuh Chen Hang dan meledak. Aura yang melampaui peringkat ke-9 dan hanya milik ranah dewa bocor, menyebabkan para petarung di sekitarnya gemetar dan membuat pedang pemecah langit menjadi lebih waspada dan bergetar secara spontan. Pedang pembelah langit bergetar saat merasakan aura transenden di tubuh Chen Hang dan mulai pulih secara spontan. Aura itu sangat kuat, jauh melampaui aura sebelumnya. Namun, meskipun demikian, kekuatan pedang pembelah langit masih belum mampu menekan Chen Hang. Di belakang Chen Hang, patung Dharma anak suci yang sangat besar itu dengan lembut membentangkan sayapnya. Matanya yang acuh tak acuh menatap ke depan seperti dewa langit, memancarkan rasa penindasan yang menakutkan. Dua aura kuat itu bertabrakan, menciptakan reaksi yang mengerikan. Namun, secara keseluruhan, mereka masih seimbang. Bagaimana ini mungkin? Sesosok hitam berdiri di belakang pedang pembelah langit di hadapannya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejut melihat penampilan Chen Hang saat ini, dan merasa sedikit ragu. Tidak diragukan lagi, transformasi Chen Hang saat ini telah jauh melampaui ekspektasinya sebelumnya, bahkan di luar dugaannya. Ini wajar. Tidak ada yang menyangka lawan yang sebelumnya mudah dikalahkan akan mengalami transformasi seperti itu dalam sekejap mata, langsung berubah menjadi naga raksasa yang menakutkan. Bahkan dia sendiri pun tidak menyangka hal itu. Yang lebih membingungkan lagi adalah dari mana kekuatan ini berasal. Seorang dewa abadi turun ke dunia fana. Banyak yang mulia surgawi tercengang, memandang pemandangan di kejauhan. Mereka mengamati perubahan tubuh Chen Hang dan takjub, tak tahu harus berkata apa. Namun, pada saat yang sama, mereka teringat semua desas-desus tentang Chen Hang dan reputasinya sebagai reinkarnasi seorang immortal. Ketika masih muda, ia menarik energi spiritual dari jarak ribuan mil dan mengembangkannya dalam waktu sesingkat mungkin, memecahkan rekor kuno. Kemudian, ketika ia menjadi yang mulia surgawi, ia memiliki senjata ilahi yang secara otomatis mengenalinya sebagai pemiliknya. Dan sekarang, ada fenomena aneh seperti itu di bawah pedang yang membelah langit. Semua pertanda ini menunjukkan bahwa pemimpin Sekte Hao Hua di hadapan mereka mungkin adalah reinkarnasi dari dewa abadi. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa melawan pedang yang membelah langit? Seseorang pasti tahu bahwa itu adalah senjata ilahi legendaris yang mampu membelah langit. Bahkan di antara senjata ilahi yang mampu membelah langit, senjata ini juga merupakan senjata ofensif terbaik.
Bagaimana mungkin seseorang dapat bersaing dengan senjata seperti itu jika ia tidak berada di tingkat Dewa Abadi? Mereka terkejut sekaligus gembira memikirkan hal ini. Apapun yang terjadi, nasib mereka hari ini kemungkinan besar akan berubah dengan perubahan yang ada di hadapan mereka. Setidaknya, mereka kemungkinan besar tidak harus berjalan menuju hasil terburuk. Terutama orang-orang dari Sekte Hao Hua sangat gembira dan hampir tertawa terbahak-bahak. Pemimpin Sekte Hao Hua kita memiliki pembawaan seorang Dewa Abadi. Seorang tetua tertinggi Sekte Hao Hua tertawa terbahak-bahak. Melihat patung Dharma anak suci yang tak tertandingi di hadapannya, ia tak kuasa berkata, lalu bagaimana jika pencuri di balik layar itu memiliki senjata surgawi langit? Bagaimana dia bisa melawan reinkarnasi Dewa Abadi? Mereka menghela napas lega. Sebaliknya, suasana hati sosok hitam di hadapan mereka langsung berubah saat ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak masalah apakah Chen Hang adalah reinkarnasi dari Dewa Abadi atau apakah dia memiliki trik lain yang disembunyikan. Namun sekarang, tubuh Chen Hang sebanding dengan pedang pembelah langit. Jadi, kekuatan mengerikan dari seorang Dewa Abadi itu nyata. Dia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya bahkan jika dia memegang pedang pembelah langit dengan kekuatan sebesar itu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, segera, dia tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Karena di hadapannya, patung Dharma anak suci, yang berdiri di belakang Chen Hang seperti sebuah dunia, telah berbalik. Sepasang mata yang acuh tak acuh namun penuh kekuatan mulai menundukkan pandangannya. Benturan yang mengejutkan akan segera dimulai. Di bawah tatapan orang-orang, patung Dharma anak suci, sebesar dunia, menundukkan pandangannya dan menatap tangan hitam itu. Kemudian, prinsip Dao yang pekat menyelimuti sekitarnya sebelum mulai hancur lagi. Banyak rune pekat muncul di pedang pembelah langit. Itu adalah jejak yang terukir di atasnya oleh langit dan bumi, sangat misterius dan kuat, mengandung kekuatan paling kuno dari awal penciptaan. Namun, kekuatan ini tidak cukup ketika menghadapi patung Dharma anak suci. Jejaknya terus hancur, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Tatapan Chen Hang terfokus ke depan. Kekuatannya saat ini sangat dahsyat berkat dukungan kekuatan ilahi di dalam tubuhnya, cukup untuk menekan lawan di hadapannya. Namun, kekuatan ini tidaklah tak terbatas. Lagi pula, kekuatan ilahi yang diperolehnya dari tubuh utamanya terbatas. Oleh karena itu, ia akan cepat kehabisan kekuatan ilahinya jika mempertahankan kondisi saat ini dan akan terlempar dari wujud aslinya, dan semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, ia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Chen Hang bergerak tanpa ragu-ragu. Pedang kuno itu menyerang dan melesat ke depan di bawah kendali Chen Hang, memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas. Kekuatan yang mengerikan itu terus bergetar. Pedang kuno itu kini bahkan lebih kuat dan menakutkan dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian, tampaknya pedang itu mengalami sublimasi di bawah dukungan kekuatan ilahi, dan kekuatannya sangat mencolok. Untuk sesaat, pedang itu bertarung dengan pedang pembelah langit dan bahkan untuk sementara waktu unggul. Pedang yang membelah langit itu memancarkan cahaya yang sangat terang, merasakan situasi di hadapannya. Orang bisa samar-samar merasakan kehendak yang tak dapat dijelaskan sedang dihidupkan kembali. Pedang kuno itu merangsang dewa di dalamnya, dan instingnya pun aktif. Sebuah kekuatan baru muncul. Setelah benturan singkat, pedang kuno itu kembali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bertabrakan dengan pedang pembelah langit. Akhirnya, kedua senjata ilahi itu bertabrakan dan saling menahan. Cahaya ilahi yang dahsyat melesat ke depan. Dengan pulihnya kekuatan spiritual pedang pemecah langit, kekuatan yang ditampilkan menjadi semakin dahsyat. Bahkan Chen Hang pun tak bisa menahan diri untuk tidak merasakan ketajamannya. Kehebatan pembelahan langit dan bumi terungkap, melonjak maju dan menciptakan wilayah baru. Dunia baru terbentang dengan dentuman keras tetapi kemudian hancur di bawah pengaruh kekuatan pedang pembelah langit. Kekuatan penciptaan dan penghancuran melonjak maju dan menyerbu ke arah Chen Hang. Bang! Chen Hang memblokir serangan pedang pembelah langit. Satu tangannya terkunci, sementara tangan lainnya mencengkeram tangan hitam itu. Kekuatan pedang pembelah langit memang menakutkan. Bahkan Chen Hang pun kesulitan menghadapinya. Namun, sekuat apapun pedang pembelah langit itu, hal itu tidak dapat mengubah fakta bahwa itu hanyalah senjata ilahi dan bahwa pemilik senjatanya adalah kelemahan terbesarnya. Sekuat apapun pedang pembelah langit itu, pada akhirnya akan meredam kekuatannya dan tidak akan lagi memiliki ketajaman yang sama ketika pemilik senjatanya dikalahkan dan ditekan. Oleh karena itu, tujuan Chen Hang sangat jelas. Sejak awal, dia menyerbu ke arah tangan hitam itu, bersiap untuk membunuhnya dalam satu serangan tanpa meninggalkan jejak. Di udara, sebuah tangan besar yang melindungi langit bergerak maju seolah ingin mencengkeram orang itu dan menekannya hingga mati. Namun, tangan hitam itu tampaknya telah mengantisipasi tindakan Chen Hang, sehingga ia langsung menghindarinya. Sebuah papan kayu sederhana dan polos yang tampaknya terbuat dari jenis kayu unik muncul di tubuhnya. Papan kayu ini tampak tua, dan kayunya sudah agak lapuk. Namun, di bawah dorongan orang itu, banyak simbol muncul dan menyelimutinya seperti roh abadi. Apakah ini? Chen Hang mengerutkan kening, menatap pemandangan itu, harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi. Dahulu kala, ada Dewa Abadi di dunia ini. Terdapat lebih dari satu catatan yang benar dalam sejarah kuno, tetapi catatan itu kemudian menghilang.
Meskipun demikian, para dewa abadi ini aktif di dunia fana dan telah meninggalkan jejak serta warisan mereka di berbagai wilayah di masa lalu. Namun, sebagian besar tanah suci saat ini berasal dari reruntuhan ini, kecuali beberapa yang dikabarkan sebagai keturunan para dewa. Kadang-kadang, beberapa harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh para dewa akan ditemukan. Papan kayu di tangan hitam itu adalah salah satunya. Chen Heng mengerahkan kekuatan di tangannya dan bergerak lebih cepat lagi sambil memikirkan hal itu. Meskipun papan kayu itu tampak seperti sudah lapuk dan akan rusak karena dimakan waktu, itu tetaplah harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh dewa abadi di masa lalu. Tidak ada yang tahu persis kekuatan besar apa yang dimilikinya. Bertindak cepat adalah langkah yang terbaik. Namun, meskipun gerakan Chen Heng cepat, itu tidak bisa menandingi ketegasan pihak lain. Merasakan aura mematikan itu, sosok yang diselimuti bayangan hitam itu tanpa ragu langsung menghancurkan papan kayu di tangannya. Harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh dewa abadi hancur total. Rune di dalamnya meledak dan menyelimuti sosok itu lapis demi lapis, menghalangi serangan Chen Heng. Pedang pembelah langit itu juga meraung di kejauhan. Pedang itu bekerja dengan kekuatan harta karun rahasia, menekan kekuatan di sekitarnya dan lenyap di kehampaan. Tak lama kemudian, area ini menjadi sangat kacau, dipenuhi dengan banyak rune yang berkelap-kelip. Kemudian, aura yang luas dan dahsyat menyerang area tersebut. Aura itu langsung menghancurkan area tersebut dan prinsip-prinsip dao unik dari pedang pembelah langit, menunjukkan tanda-tanda kembalinya kekacauan. Area tersebut berada dalam keadaan kacau. Bahkan Chen Heng pun tidak dapat melihat pemandangan sebenarnya di dalamnya dengan kekuatannya saat ini. Karena itu, dia dengan cepat bergerak, menekan lapisan demi lapisan dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, menyegel dan menjelajahi area tersebut. Namun, seperti yang dia duga, dengan celah kecil yang tercipta oleh harta karun abadi itu, sosok yang tersembunyi di bawah bayangan hitam telah lenyap, meninggalkan pedang pemecah langit di tangannya. Dia sudah lama pergi ke tempat lain. Dia bersedia. Chen Heng tertawa dingin, tidak tahu harus berkata apa. Orang yang bersembunyi di balik layar itu sangat tegas. Dia segera menyerahkan harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh dewa abadi untuk melarikan diri begitu dia melihat bahwa situasinya tidak benar. Itu adalah reaksi yang sangat tegas. Melihat bahwa orang di hadapannya telah pergi, Chen Heng melihat sekeliling sebelum menarik auranya. Di belakangnya, patung Dharma anak suci, yang awalnya menempati area luas, berubah menjadi hujan cahaya, lalu menyebar dan menghilang. Setelah itu, aura Chen Heng perlahan menghilang, seolah-olah dia kembali ke keadaan lemahnya sebelumnya. Akhirnya, Chen Heng sepenuhnya kembali normal ketika aura kekuatan ilahi benar-benar menghilang. Tidak ada banyak perbedaan dari sebelumnya. Orang-orang di sekitar akhirnya bisa menghela napas lega. Terlalu banyak peristiwa besar telah terjadi di sini dalam waktu singkat, sedemikian rupa sehingga bahkan para penonton pun berulang kali terguncang dan tanpa disadari menjadi jauh lebih tegang. Namun, semuanya telah berakhir, dan tidak akan ada kecelakaan lagi. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan tetua tertinggi Sekte Hao Hua, mereka dengan hormat maju untuk memberi penghormatan kepada Chen Heng. Mereka tidak punya pilihan. Di hadapan reinkarnasi dewa abadi seperti itu, tak seorang pun mampu mempertahankan kesombongan mereka, bahkan para tokoh kuat dari tanah suci terkuat sekalipun. Lagi pula, bahkan tingkat kultivasi Chen Heng saat ini jauh di atas mereka, sebagai seorang yang mulia surgawi tertinggi, belum lagi kekuatan dewa abadi. Dengan kekuatan seperti itu, tidak sulit untuk menghancurkan tanah suci dalam satu malam jika dia mau. Karena itu, mereka memberi hormat dan tidak berani bersikap kasar. Namun, yang membuat mereka tenang adalah Chen Heng juga sangat ramah dan santai terhadap mereka, serta tidak memiliki kesombongan dan sikap dingin seperti individu berbakat surgawi muda lainnya. Sikap seperti itu membuat mereka merasa sangat lega. Sesaat kemudian, melihat wajah Chen Heng yang masih pucat, mereka dengan bijaksana mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka juga setuju untuk mengunjungi Sekte Hao Hua secara pribadi dan memberikan hadiah yang besar. Sosok-sosok di sekitarnya bubar, hanya menyisakan beberapa tetua agung dari Sekte Hao Hua. Pemimpin Sekte Hao Hua generasi sebelumnya, Guru Chen Heng, juga berada di antara mereka. Untungnya. Melihat ekspresi Chen Heng yang agak lemah, pemimpin Sekte Hao Hua generasi sebelumnya, Guru Chen Heng, berkata dengan lega, ternyata ada seseorang di dunia ini yang telah memperoleh pedang pembelah langit dan menjadi ahli senjatanya. Orang ini telah bersembunyi di balik layar dan tidak pernah muncul. Dia pasti memiliki niat besar dan jahat untuk menyerang Hua kecil. Untungnya, Hua kecil, akarmu sangat dalam dan kau adalah reinkarnasi dari dewa abadi. Karena itu, bahkan pedang pembelah langit pun tidak dapat berbuat apapun padamu. Dia menghela napas, merasa bangga dan puas atas pencapaian Chen Heng saat ini, tetapi pada saat yang sama juga merasa marah dan bermusuhan terhadap tangan hitam yang tersembunyi itu. Orang-orang di sekitarnya juga berbicara dan setuju dengannya sebelum mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Di hadapan mereka, Chen Heng tidak menanggapi kata-kata mereka tetapi benar-benar kehilangan ketenangan, kelembutan, dan kesopanannya. Tak lama kemudian, mereka mengerti. Di bawah tatapan mereka, wajah Chen Heng menjadi semakin pucat. Kemudian, aliran darah mulai menetes dari sudut mulutnya, membawa cahaya ilahi yang gemilang sebelum dia jatuh. Tampaknya dia benar-benar pingsan. Barulah pada saat inilah mereka bereaksi.
Ternyata Chen Hang telah mencapai batas kemampuannya setelah mengalami pertempuran sebelumnya. Dia bertindak seperti ini untuk membuat orang merasa tenang dan tidak menimbulkan kecurigaan. Lagi pula, si tangan hitam baru saja pergi. Mungkin dia masih bersembunyi di sekitar untuk mengamati. Begitu kelemahan Chen Hang terungkap, dia mungkin akan langsung menghadapi bencana. Baru pada saat itulah orang-orang dari tanah suci lainnya pergi satu per satu. Chen Hang akhirnya tidak tahan lagi dan pingsan. Orang-orang dari Sekte Hao Hua pergi dengan waspada, membawa Chen Hang bersama mereka. Mereka takut akan menarik perhatian orang luar dan menimbulkan kecurigaan. Kehati-hatian mereka memang beralasan. Sebuah fenomena aneh muncul setelah orang-orang dari Sekte Hao Hua pergi. Sepasang mata yang suram dan dingin, sama seperti bayangan hitam yang muncul di tempat itu. Seperti yang dipikirkan orang-orang dari Sekte Hao Hua, tangan hitam dari sebelumnya tidak terlalu jauh. Dia tetap di tempat dan diam-diam mengamati gerakan mereka. Kemudian, dia muncul dari kehampaan, menatap ke arah tempat Chen Hang dan yang lainnya pergi. Matanya berkedip dengan niat membunuh dan kesuraman yang tak tersembunyikan. Gelombang rima dao muncul dari matanya. Tampaknya ada perubahan tak berujung yang terjadi, memberi orang perasaan bahwa segala sesuatu berasal dari dao dan bahwa ada perubahan yang tak ada habisnya. Hanya gelombang aura saja dapat menghancurkan puncak gunung dan mengguncang 9 langit jika terpapar. Namun, ia melihat ke arah tempat Chen Hang dan yang lainnya pergi dan akhirnya tidak bergerak. Aura di tempat ini benar-benar berhenti. Bayangan hitam itu melayang-layang dan menunggu lama, tetapi pada akhirnya, ia memutuskan untuk menyerah dan tidak bergerak. Di kejauhan, ketika bayangan hitam itu melayang dan akhirnya menghilang, Chen Hang, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba membuka matanya. Untungnya, kau berhati-hati. Dia berada di dalam kereta dan dibawa pergi oleh para tetua lainnya. Ekspresinya dingin, dan kata-katanya dipenuhi penyesalan, merasakan aura di kejauhan. Luka-lukanya tentu saja palsu, tetapi niatnya tidak lain adalah untuk menipu kelompok tangan hitam agar keluar dan melawannya sekali lagi. Sementara itu, si tangan hitam bersembunyi dalam kegelapan dengan suatu tujuan. Terlebih lagi, berdasarkan cara dia menyerang Chen Hang, kemungkinan besar dia akan terlibat dengan Chen Hang di kemudian hari. Oleh karena itu, bagi orang seperti itu, akan lebih baik jika dia bisa dibunuh sekaligus, tanpa meninggalkan masalah. Sayangnya, dia tampaknya telah bersembunyi terlalu lama, terlalu berhati-hati. Oleh karena itu, meskipun Chen Hang sengaja mengekspos kelemahannya, Chen Hang tetap tidak mampu menipunya. Pada saat itu juga, jika dia menyerang tanpa ragu-ragu, Chen Hang tidak akan ragu dan langsung menyerang serta membunuhnya di tempat. Dia tidak percaya lawannya memiliki harta rahasia Dewa Abadi kedua. Sayangnya, lawannya tidak tertipu. Akibatnya, keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan Chen Hang. Sungguh disayangkan. Lupakan saja. Chen Hang mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Banyak pikiran melintas di benaknya, lalu dia menutup matanya lagi. Setelah beberapa waktu, kabar bahwa pemimpin Sekte Hao Hua, Yue Hua, telah berhasil menembus tingkatan menjadi yang mulia surgawi tertinggi dengan cepat menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Namun, tentu saja, kultivator lain telah melakukan persiapan psikologis tertentu. Cobaan besar sebelumnya begitu dahsyat sehingga semua kultivator dapat merasakannya. Ketika Chen Hang melewati cobaan tersebut, semua kultivator di atas tahap transformasi awal dapat merasakan kekuatannya, sehingga mereka mempersiapkan diri sebelumnya. Namun demikian, seluruh dunia kultivasi berada dalam suasana perayaan. Sang Maha Mulia Surgawi tertinggi tidak terlihat selama puluhan ribu tahun sejak zaman kuno. Namun, Maha Mulia Surgawi tertinggi lainnya muncul di dunia kultivasi saat ini. Beberapa orang melihatnya sebagai pertanda era keemasan kultivasi. Banyak orang pergi ke Sekte Hao Hua, ingin bergabung dan mendekati Yang Mulia Surgawi tertinggi. Bukan hanya kultivator biasa, tetapi juga banyak monster tua yang telah disegel di masa lalu, dan beberapa Yang Mulia Surgawi yang telah mengasingkan diri sejak zaman kuno, juga muncul dan bergabung dengan Sekte Hao Hua. Pada tingkatan mereka, secara alami mereka ingin melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, bahkan jika seorang Yang Mulia Surgawi tertinggi tidak sengaja menjelaskan prinsip Dao kepada mereka, bahkan hanya dengan aura Dao yang beredar di tubuhnya, hal itu mungkin dapat memberi mereka banyak wawasan dan mencerahkan mereka ke arah kemajuan. Kekuatan Sekte Hao Hua berkembang pesat dengan dukungan para kultivator ini, dan sekte ini sudah dikenal sebagai tanah suci nomor 1 di dunia. Sebagai tanggapan atas hal ini, Sekte Hao Hua bersiap-siap, mengasah pisau mereka sambil mengamati tanah suci lainnya. Seluruh dunia kultivasi percaya bahwa Sekte Hao Hua akan bergerak setelah kekuatan mereka meningkat, dan perang besar dalam dunia kultivasi tidak dapat dihindari. Banyak kultivator di Sekte Hao Hua juga berpikir demikian dan telah lama bersiap. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Sekte Hao Hua masih belum melakukan gerakan apapun bahkan setelah beberapa dekade, melainkan diam-diam terus berlatih. Hal ini tentu membuat orang bingung dan merasa aneh. Sejak zaman kuno, kebangkitan suatu kekuatan selalu dimulai dengan berakhirnya kekuatan lain. Namun, dengan ukuran Sekte Hao Hua saat ini, mereka pasti akan membutuhkan lebih banyak sumber daya dan urat spiritual. Dan semua itu berada di tangan tanah suci lainnya. Oleh karena itu, Sekte Hao Hua tidak akan mampu merebutnya jika sekte tersebut tidak memulai perang. Orang-orang di sekitarnya bingung dan tidak mengerti mengapa.
Hanya orang-orang yang sebelumnya mengerti bahwa Sekte Hao Hua bereaksi seperti itu mungkin karena perintah pemimpin Sekte Hao Hua. Meskipun tangan hitam itu hanya muncul secara tergesa-gesa, ia telah meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang. Siapa yang bisa mengabaikan senjata surgawi langit seperti pedang pembelah langit? Senjata surgawi bumi sebanding dengan dewa langit. Senjata surgawi langit yang lengkap akan cukup untuk menekan dewa langit tertinggi, meskipun belum sepenuhnya pulih. Adapun kombinasi antara yang mulia surgawi tertinggi dan senjata surgawi langit, hanya pemimpin Sekte Hao Hua yang dapat menyainginya di dunia ini. Tidak ada orang lain yang bisa. Mungkin karena pemimpin Sekte Hao Hua khawatir dengan tangan hitam itu kala itu dan karena itu tidak sembarangan menyerang tanah suci lainnya. Lagi pula, inilah saatnya untuk menyatukan semua kekuatan dalam situasi saat ini. Jika dia dengan sembarangan menyerang tanah suci lainnya, itu tidak akan menguntungkan aliansi masa depannya dengan pihak lain. Tentu saja, meskipun Sekte Hao Hua tidak menyerang tanah suci lainnya untuk saat ini, bukan berarti tidak ada tindakan lain. Selama beberapa dekade ini, dengan dukungan Chen Heng, seluruh Sekte Hao Hua pergi ke wilayah luar untuk menjelajahi dan membuka tempat tinggal gua sebagai ladang pemurnian spiritual, membuka urat spiritual baru. Biaya untuk membuka kembali jalur tersebut tentu saja sangat tinggi dibandingkan dengan merebut langsung jalur spiritual yang sudah ada. Namun, hal itu masih dapat diterima dengan dukungan dari orang pertama di dunia. Pada saat yang sama, beberapa sekte dengan reputasi buruk dan dianggap sebagai sekte iblis di dunia kultivasi juga dilikuidasi, langsung dimusnahkan oleh orang-orang dari Sekte Hao Hua tanpa meninggalkan jejak. Sekalipun mereka ingin bersatu, mereka akan bersatu dengan kekuatan yang memiliki reputasi lebih baik dan relatif lebih dapat diandalkan. Di sisi lain, mereka yang memiliki reputasi buruk dan murung takut dikhianati meskipun mereka bekerja sama dengan mereka. Jadi, wajar saja jika lebih baik membersihkan lokasi kejadian sejak dini. Beberapa dekade lagi berlalu. Sekte Hao Hua berkembang pesat dan maju dengan baik, meskipun tidak ada perang besar yang terjadi. Didorong oleh Sekte Hao Hua, kabar baik datang dari seluruh dunia kultivasi. Dalam beberapa tahun terakhir, energi spiritual di dunia tampaknya secara bertahap pulih. Individu-individu berbakat surgawi dari seluruh dunia sering muncul. Jumlahnya jauh lebih besar daripada di masa lalu. Sebuah kekuatan baru bernama Star Alliance muncul di luar negeri 10 tahun yang lalu. Star Alliance adalah kekuatan yang berasal dari luar negeri. Dikatakan bahwa markas besarnya sangat kuat. Saat ini, hanya sebagian kecil kekuatannya yang memasuki dunia kultivasi. Hal ini mengejutkan banyak orang. Intisari dunia ini sebagian besar terkonsentrasi di satu benua. Adapun di luar negeri, meskipun ada juga banyak wilayah dengan makhluk hidup, sebagian besar adalah tanah tandus, dan urat spiritual mereka telah habis. Bahkan jika ada kultivator, mereka tidak terlalu kuat. Namun, kelompok orang yang dikenal sebagai aliansi bintang ini berbeda. Mereka sangat kuat. Ada juga beberapa tokoh yang sangat berpengaruh. Misalnya, ada beberapa tokoh yang dikenal sebagai raja, termasuk Raja Merah, Raja Emas, Raja Tanpa Tempat, Raja Hitam, dan Raja Bintang. Seorang raja keluar dari aliansi bintang. Kekuatannya juga sangat dahsyat. Kekuatan setiap raja sebanding dengan Dewa Langit. Dan tampaknya, karena metode kultivasi unik di zaman kuno, kekuatannya bahkan lebih dahsyat daripada Dewa Langit biasa. Di atas para raja ini, konon ada juga pengendali aliansi bintang, sebuah eksistensi tertinggi yang dikenal sebagai Raja Teratai Merah. Kekuatan semacam ini mengguncang seluruh dunia kultivasi. Namun, kekuatan ini tidak kalah dengan tanah suci manapun dalam hal kemampuan tingkat tinggi. Ia hanya kekurangan senjata suci warisan dibandingkan dengan tanah suci teratas di daerah tersebut. Pada kenyataannya, semua itu adalah baju zirah milik Chen Heng. Yang disebut aliansi bintang tidak lain adalah aliansi yang didirikan Chen Heng di dunia awal. Di dunia awal, Chen Heng telah mendirikan aliansi bintang dan menjadi penguasa tertinggi, menggantikan meja bundar sebelumnya. Setelah periode yang tak berujung, kekuatannya telah tumbuh, dan pengaruhnya menjadi sangat kuat. Ini adalah hasil dari menguasai alam semesta dan menyerap semua individu dan sumber daya berbakat surgawi. Akan aneh jika kekuatannya tidak cukup besar. Adapun raja-raja itu, mereka tentu saja saling kenal. Raja Merah adalah mantan Ksatria Merah yang dipromosikan, sedangkan yang lainnya adalah mantan Raja Hitam. Yang disebut Raja Tak Bertuan adalah adik perempuan Chen Heng, Lu Yao. Raja Emas, Augustus, dan Raja Bintang, Gunali, adalah dua murid Chen Heng. Mereka mewarisi nama Lu Yao dan Chen Heng, dan mereka juga telah menjadi raja. Chen Heng sengaja mengatur kedatangan aliansi bintang. Awalnya, dia berencana untuk menemukan sebuah dunia dengan batas atas yang cukup tinggi untuk menampung bawahannya di dunia awal. Lagi pula, meskipun aliansi bintang mengendalikan segalanya di dunia awal, batas atasnya masih terlalu rendah. Bahkan untuk maju ke peringkat ke-7 pun penuh dengan kesulitan. Seseorang harus bergantung pada kekuatan dunia untuk melakukannya. Seandainya berada di dunia lain, individu berbakat surgawi seperti Gunali dan Lu Yao dapat dengan mudah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, di dunia awal mereka, kemampuan mereka sangat terbatas. Jika mereka ditempatkan di dunia dengan batas atas yang cukup tinggi, mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik dengan kemampuan mereka. Dunia di hadapan mereka tampak cukup bagus.
Dari apa yang dirasakan Chen Hang, meskipun dunia ini memiliki batas atas dan penuh dengan kesulitan setelah peringkat ke-9, dunia ini cukup baik sebagai dunia transisi. Dunia ini tidak buruk bagi orang-orang dari aliansi bintang. Lagi pula, meskipun ada keterbatasan, dunia ini jauh lebih baik daripada dunia awal, tidak buruk jika digunakan sebagai masa transisi. Setelah anggota aliansi bintang mencapai tingkat kultivasi tertentu di dunia ini, mereka kemudian akan memasuki platform yang lebih besar, yaitu dunia para dewa. Itu cukup sesuai. Pada saat yang sama, mereka masuk pada waktu khusus ini sebagai bantuan asing. Karena si tangan hitam masih mengintai, sangat sulit bagi Chen Hang untuk menemukannya berdasarkan kondisinya saat ini. Karena itu, lebih baik mengambil inisiatif untuk melibatkan aliansi bintang dan menciptakan perubahan baru untuk memancing si tangan hitam agar termakan umpan. Philip, Raja Teratai Merah di aliansi bintang, juga telah tiba di dunia ini. Esensi Philip adalah hibrida antara diferensiasi roh sejati Chen Hang dan kesadaran dunia awal. Philip secara bawaan mampu memobilisasi kekuatan dunia awal dibandingkan dengan orang biasa. Kekuatannya sendiri berada di peringkat ke-9 dan bahkan bisa dibandingkan dengan dewa untuk waktu singkat jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk memobilisasi kekuatan dunia. Kekuatan semacam ini dapat memengaruhi segalanya dan dianggap sebagai kartu truf kedua Chen Hang di dunia ini. Aliansi bintang berkembang di dunia ini selama beberapa dekade. Sebagian besar anggotanya mulai berkultivasi sesuai dengan sistem dunia ini. Sistem kultivasi asli di ruang awal jauh lebih kacau daripada sistem kultivasi dunia ini. Sistem tersebut jauh kurang lengkap dan sistematis dibandingkan sistem kultivasi dunia ini. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka langsung beralih ke kultivasi. Sebagai contoh, Raja Merah dan yang lainnya terus-menerus menjalani cobaan sebagai Dewa Langit setelah datang ke dunia ini, dan sepenuhnya menjadi Dewa Langit di dunia ini. Perkembangan dunia kultivasi secara keseluruhan juga meningkat dengan adanya aliansi bintang. Lebih dari 100 tahun telah berlalu. Pada hari ini, aura yang sangat besar muncul di Sekte Hao Hua. Sebuah sajak dao yang samar mengalir melintasi cakrawala, mengejutkan semua orang. Semua orang di sekte itu ketakutan dan bingung saat mereka menatap sosok di arah Sekte Hao Hua. Pemimpin Sekte Hao Hua telah muncul. Mengapa? Siapa yang memprovokasinya hingga menyerang? Para dewa agung yang perkasa muncul dan tak kuasa menahan rasa gemetar, menatap patung Dharma yang perkasa dan aura yang menakutkan. Kemudian, tak lama kemudian, berita itu menyebar. Alasan pemimpin Sekte Hao Hua marah tidak lain adalah aliansi bintang. Maka, pada hari itu, Raja Merah dari aliansi bintang muncul dan secara pribadi mengirimkan surat tantangan kepada pemimpin Sekte Hao Hua, ingin menantangnya. Ketika berita ini menyebar, seketika itu juga menimbulkan kehebohan. Para kultivator di sekitarnya terkejut. Meskipun apa yang terjadi selama masa sulit Chen Hang selalu dirahasiakan, semua orang yang telah mencapai tingkat Dewa Langit mengetahuinya. Orang-orang di aliansi bintang seharusnya juga mengetahui hal itu dan seharusnya memahami betapa menakutkannya kekuatan Chen Hang. Dia adalah reinkarnasi sejati dari Dewa Abadi. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya tanpa menggunakan senjata surgawi langit begitu dia meledak. Namun, Raja Teratai Merah di aliansi bintang masih berani menantangnya. Kemudian, tiba-tiba, para kultivator di sekitar berdiskusi. Beberapa orang keluar dari area kultivasi terpencil dan memilih untuk terlahir kembali. Mengenai tindakan Raja Teratai Merah, semua orang merasa bahwa dia telah terlalu percaya diri dan akan menanggung konsekuensi yang berat. Pemimpin Sekte Hao Hua akan langsung menumpasnya jika dia tidak berhati-hati. Namun, semua orang tetap menantikan pertempuran ini. Pemimpin Sekte Hao Hua memiliki reputasi yang hebat sebagai pemimpin sekte teratas di dunia. Karena Teratai Merah berani menantangnya, betapapun dilebih-lebihkannya dia, kemungkinan besar dia memiliki beberapa kemampuan nyata, mungkin sedikit lebih lemah daripada yang mulia surgawi tertinggi. Begitu pertempuran ini meletus, kemungkinan besar akan sangat sengit, layak untuk dipelajari dan dipahami. Dengan pemikiran itu, banyak tokoh berpengaruh keluar dari tempat terpencil mereka dan menuju medan perang. 10 tahun kemudian, pertempuran besar ini secara resmi dimulai. Kali ini, medan pertempuran ditempatkan di luar negeri seolah-olah untuk mencegah kerusakan besar pada dunia ini. Pertempuran besar pun meletus. Yang mengejutkan dunia adalah bahwa Raja Teratai Merah adalah seorang ahli kekuatan surgawi tertinggi. Kekuatan ilahi pemimpin Sekte Hao Hua meledak dari seluruh tubuhnya selama pertempuran. Kultivasinya yang menakutkan mengejutkan dunia, dan tidak ada yang yakin mereka bahkan bisa menangkis pukulan darinya. Meskipun begitu, Raja Teratai Merah masih belum berada dalam posisi yang bully. Mereka saling membalas serangan, yang sangat menakutkan. Saat kedua dewa tertinggi bertarung, mereka hampir menembus langit dan menghancurkan lahan tandus yang tak terhitung jumlahnya. Aura ilahi yang samar muncul dari tubuh pemimpin Sekte Hao Hua di akhir pertempuran. Secercah sajak sesuci Dewa Abadi beredar, melampaui kekuatan Dewa Surgawi tertinggi dan menyebar ke segala arah. Kekuatan mengerikan ini melampaui kekuatan Dewa tertinggi dan setara dengan senjata Surgawi Langit, membuat orang-orang gemetar. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi dengan sangat cepat. Menghadapi serangan yang sebanding dengan Dewa Abadi ini, Raja Teratai Merah juga memiliki secercah sajak yang beredar di tubuhnya.
Banyak tokoh kuat yang hadir dapat merasakan bahwa sajak ini agak berbeda dari aura ilahi di tubuh pemimpin Sekte Hao Hua. Namun, intinya sama dan masih berada di tingkat Dewa Abadi. Ledakan. Kedua kekuatan dan prinsip Dao saling berjalin di udara, bertabrakan dan saling memusnahkan. Pada titik ini, yang lain tidak lagi dapat melihat pertempuran di udara. Penduduk dunia ini tidak mengetahui jalannya pertempuran ini. Mereka hanya tahu bahwa kedua pihak akhirnya berhenti dan tidak bertempur sampai mati, membuat semua orang menghela napas lega. Jika dua makhluk abadi setingkat dewa kelas 1 berbenturan, hasilnya pasti akan mengejutkan. Mungkin bahkan dunia ini akan lumpuh dan tidak semegah sekarang jika mereka bertarung sampai akhir. Untungnya, kedua belah pihak tetap rasional dan tidak menyerang sampai mati. Kemudian, alasan mengapa Raja Teratai Merah berani menantang pemimpin Sekte Hao Hua terungkap. Dia juga merupakan reinkarnasi dari Dewa Abadi. Semua yang mulia surgawi yang hadir membenarkan aura menakutkan semacam itu. Pemimpin Sekte Hao Hua dan Raja Teratai Merah adalah reinkarnasi Dewa Abadi, dan tingkat kultivasi mereka berada pada tingkat yang mulia surgawi tertinggi. Setelah pertempuran ini, reputasi Aliansi Bintang dan Raja Teratai Merah meningkat secara signifikan. Akibatnya, banyak kultivator sekte jahat yang telah ditindas oleh Sekte Hao Hua bergabung dengan mereka, berharap menerima bimbingan dari Raja Teratai Merah. Kekuatan Aliansi Bintang terus meluas, dan ada tren samar bahwa mereka akan setara dengan Sekte Hao Hua. Di seluruh dunia kultivasi, dua kekuatan besar muncul. Setelah pertempuran, meskipun kedua sekte tidak melakukannya secara sengaja, ruang hidup tanah suci lainnya tetap ditekan. Jika ini terus berlanjut, tanah suci lainnya akan secara bertahap menghilang, dan tanah suci akan secara bertahap memihak salah satu pihak. Dibandingkan dengan pemimpin Sekte Hao Hua yang lembut, Aliansi Bintang dari pihak Raja Teratai Merah tampak jauh lebih agresif. Ini karena mereka berasal dari luar negeri dan kurang menghormati tanah suci setempat. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan bersikap sopan dan telah menghancurkan banyak tanah suci dan sekte warisan di sepanjang jalan. Adapun sekte-sekte yang tidak mau tunduk kepada Aliansi Bintang dan tidak ingin jatuh ke dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa pasrah mencari perlindungan dan memilih untuk bertahan hidup di bawah perlindungan Sekte Hao Hua. Namun, hal ini juga mengakibatkan kematian jangka pendek. Setelah ribuan tahun, sekte-sekte ini perlahan akan mati di bawah pengaruh dan infiltrasi Sekte Hao Hua. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa hanya dua tanah suci sejati, Aliansi Bintang dan Sekte Hao Hua, yang akan tersisa di dunia kultivasi di masa depan. Inilah hasil yang diinginkan Chen Heng. Ini juga salah satu alasan mengapa dia melibatkan Aliansi Bintang. Beberapa hal tidak akan semudah ini jika hanya mengandalkan Sekte Hao Hua, dan hasilnya mungkin tidak akan baik. Namun, jika dia melibatkan Aliansi Bintang, beberapa hal akan perlahan-lahan diselesaikan meskipun dia tidak melakukannya secara sengaja, dan pada akhirnya mencapai hasil yang diinginkan Chen Heng. Saat yang lain bereaksi, mungkin sudah terlambat. Tapi, tentu saja, alasan Chen Heng melakukan ini bukan hanya karena itu. Selanjutnya, kita akan lihat apakah ikan itu akan memakan umpannya. Pikiran ini terlintas tanpa suara di benak Chen Heng saat ia duduk sendirian di Gunung Suci Sekte Hao Hua, memandang bulan perak di kejauhan. Pada saat yang sama, perubahan juga terjadi di kejauhan, di tanah suci luas lainnya. Itu adalah tanah suci yang ramai dengan aura spiritual yang bergelombang. Energi genkinya yang melimpah tidak kalah dengan alam rahasia Sekte Hao Hua dan tampak sangat makmur. Ini adalah tanah suci Aliansi Bintang dan juga markas besarnya. Urat-urat spiritualnya sangat besar, meskipun sebagian besar terkumpul di sini. Saat menaklukkan tanah suci, Raja Teratai Merah secara pribadi memindahkan urat-urat spiritual di tanah suci ke tempat ini lebih dari sekali. Sejumlah besar urat spiritual perlahan menumpuk, membentuk tanah suci seluas tempat ini. Energi spiritualnya membuat orang gemetar. Meskipun mereka tidak sengaja berlatih, kondisi hidup jangka panjang mereka perlahan akan membaik, dan banyak perubahan baik terjadi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah besar energi spiritual, yang tampak sangat mengejutkan. Sesosok lelaki tua berdiri di tengah tanah suci. Yang mulia. Seorang gadis muda berdiri di belakang lelaki tua itu. Ia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan lembut, menurut rencana sebelumnya, tanah-tanah suci itu telah ditaklukkan. Haruskah kita melanjutkan ke langkah selanjutnya? Gadis muda itu mengenakan baju zirah emas, dan terdapat tanda emas samar di dahinya. Meskipun ia tidak terlalu cantik, ia memiliki temperamen yang tak terlukiskan yang membuat orang merasa bahwa ia unik. Ini adalah Lu Yao. Pria tua di hadapannya tentu saja Philip. Mari kita perlambat sejenak. Sebuah suara serak dan acuh tak acuh terdengar. Mendengar laporan Lu Yao, Philip tampak acuh tak acuh, tanpa perubahan ekspresi. Ada berita dari Sekte Hao Hua. Mereka mungkin akan bergerak selanjutnya. Kita harus memperlambat laju untuk menghindari kecelakaan. Baiklah. Lu Yao mengangguk dan tidak keberatan dengan pengaturan Philip. Setelah Chen Heng pergi, Philip, inkarnasi Chen Heng, menjadi penguasa tertinggi Aliansi Bintang. Kali ini, masuknya Aliansi Bintang ke dunia ini juga dipimpin oleh Philip. Yang mulia. Melihat Philip yang tampak agak kurus, Lu Yao merenung sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, aku merasa waktunya telah tiba. Di galaksi ini, metode kultivasi di dunia ini telah ditingkatkan dan dipopulerkan.
Akibatnya, para jenius muncul di setiap sudut dunia ini. Bukankah sekarang adalah waktu yang tepat? Kau ingin membiarkan orang-orang di sana memasuki dunia ini dalam skala besar. Sosok Philip tidak bergerak. Hanya suara seraknya yang acuh tak acuh yang terdengar. Benar sekali. Lu Yao mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita telah mengumpulkan terlalu banyak talenta dalam jangka waktu yang panjang ini, lebih dari cukup bahkan untuk menguasai dunia ini sepenuhnya. Mereka yang bergelar ksatria tidak dapat maju karena mereka tidak memiliki lempengan batu. Mengapa kita tidak membiarkan mereka memasuki dunia ini dan membuat terobosan? Dengan begitu, kita dapat memiliki lebih banyak orang dan tidak perlu bergantung pada kultivator dunia ini. Melihat Philip, Lu Yao menyampaikan sarannya. Dia bukanlah Chen Hang, jadi wajar saja dia tidak mengetahui situasi sebenarnya di dunia ini. Dia juga tidak mengetahui tujuan Chen Hang membiarkan aliansi bintang memasuki dunia ini. Oleh karena itu, sarannya berasal dari perspektif realitas, dengan harapan lebih banyak kekuatan dari aliansi bintang akan memasuki dunia ini dan menyelesaikan terobosan mereka. Di satu sisi, ini adalah kebutuhan praktis, dan di sisi lain, ini juga untuk mengurangi kekurangan tenaga kerja di dunia ini. Di dunia awal, karena perbedaan aliran waktu di dunia tersebut, periode yang cukup lama telah berlalu ketika Chen Hang berada di dunia para dewa. Aliansi bintang menguasai seluruh alam semesta selama periode panjang ini, dan banyak talenta serta individu berbakat surgawi lahir. Di antara mereka, banyak yang memiliki potensi untuk menjadi raja. Berkat mekanisme yang lengkap dan fakta bahwa mereka tidak ditekan seperti meja bundar, dalam jangka waktu yang lama, lebih dari selusin orang dengan eksistensi setingkat ksatria di aliansi bintang telah berhasil menembus pertahanan. Orang-orang ini semuanya memiliki potensi untuk menjadi raja. Namun, karena jumlah lempengan batu yang terbatas di dunia itu, mereka tidak dapat menembus batasan dunia tersebut dan naik ke peringkat ke-7. Oleh karena itu, dengan bakat orang-orang ini, begitu mereka memasuki dunia ini, mereka pasti akan mampu dengan mudah membuat terobosan dan mencapai tingkat yang mulia surgawi di dunia ini. Pada saat yang sama, metode kultivasi dunia ini juga telah diwariskan selama 100 tahun terakhir dan mulai dipopulerkan. Kekuatan organisasi ruang awal jauh melampaui apa yang disebut tanah suci dunia ini. Seperti pendidikan wajib di kehidupan sebelumnya, metode kultivasi juga dapat dipopulerkan. Pada saat itu, dengan populasi di galaksi, jumlah individu berbakat surgawi yang akan muncul dari mereka dapat dibayangkan. Semua ini membutuhkan sumber daya dan lingkungan yang memadai untuk diatur. Ini juga salah satu alasan mengapa Lu Yao ingin meningkatkan kecepatannya. Karena, secara teori, mereka tidak perlu takut apapun dengan kekuatan sebesar itu dan dapat langsung menduduki wilayah yang lebih luas. Tentu saja, dia tidak bisa melewati Philip di hadapannya meskipun dia ingin menyelesaikan semua ini. Setelah Chen Hang pergi saat itu, Philip adalah pemimpin sejati aliansi bintang. Meskipun dia biasanya tidak mengurusi urusan apapun, tidak ada yang bisa mengabaikannya begitu dia berbicara. Lagi pula, ini bukan hanya inkarnasi yang ditinggalkan oleh Chen Hang, tetapi juga inkarnasi kesadaran dunia dari dunia itu. Kekuatannya tak tertandingi, dan tak seorang pun bisa menandinginya. Jika dia mau, dia bisa memusnahkan seluruh aliansi bintang sendirian dan mendirikan organisasi baru. Kau tidak mengerti. Mendengar kata-kata Lu Yao, Philip terdiam sejenak, lalu berkata, kita tidak bisa menghindari satu orang saja jika kita ingin menyelesaikan semua ini. Pemimpin Sekte Hao Hua itu. Lu Yao langsung mengerti maksud Philip dan mengangguk setuju. Memang benar. Dia tidak mengetahui identitas asli pemimpin Sekte Hao Hua dan mengira dia hanyalah tokoh kuat lokal di dunia ini karena pemimpin Sekte Hao Hua juga merupakan tokoh super seperti Philip. Jadi, jika mereka tidak bisa menyingkirkan pemimpin Sekte Hao Hua, akan sia-sia seberapa keras pun mereka berusaha. Bagaimana jika aku punya cara untuk menyingkirkannya? Dalam keheningan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dengan ketidakpedulian yang tak dapat dijelaskan. Siapa? Ekspresi Lu Yao langsung berubah drastis. Ini adalah markas besar aliansi bintang. Terdapat susunan rune tingkat raja di mana-mana, dan bahkan ada segel yang telah dipasang sendiri oleh Philip. Orang biasa tidak mungkin bisa masuk. Sebuah lengan pucat muncul dari kehampaan dan langsung mencengkeram tubuh Lu Yao. Meskipun tampak seperti lengan biasa, lengan itu memberi Lu Yao perasaan seolah-olah sebuah gunung suci sedang menekannya. Ia tidak mampu melawan bahkan dengan kekuatannya saat ini. Namun, pada saat kritis itu, lengan pucat itu berhenti ketika Philip di sampingnya sudah menoleh. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi Philip masih sama seperti sebelumnya. Dia sangat tua, dan tubuhnya kurus. Namun, matanya menunjukkan ketidakpedulian yang angkuh, seolah-olah dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, berdiri di atas segala sesuatu di dunia fana. Dia menatap kehampaan dan seketika memahami semuanya. Dia segera meraih tangan hitam itu. Sesosok muncul bersamaan, tampak seperti seorang pria. Namun, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kabut kekacauan. Mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Seseorang hanya bisa merasakan aliran aura. Siapakah itu? Barulah Lu Yao bereaksi, menatap sosok di hadapannya dengan ketakutan. Coba tebak siapa aku? Sebuah suara serak datang dari depan dan terdengar sangat jelas dari segala arah. Dia tidak memandang Lu Yao. Sebaliknya, dia menatap Philip. Sepertinya dia tidak menganggap Lu Yao penting. Memang benar.
Kekuatan Lu Yao saat ini, yang setara dengan puncak peringkat ketujuh, hanya biasa-biasa saja dan dianggap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Ekspresi Philip berubah, lalu dia mengangguk dan berkata, aku dengar ketika pemimpin Sekte Hao Hua berhasil menembus pertahanan, seseorang menyerangnya. Aku yakin itu kau. Saat dia berbicara, ekspresi Lu Yao berubah. Dia tahu siapa dia, dan dia langsung menjadi waspada. Meskipun masalah Chen Heng yang melampaui kesengsaraan adalah rahasia, dan hanya sejumlah kecil Dewa Langit yang mengetahuinya saat itu, sejumlah kecil Dewa Langit bisa saja membocorkan berita tersebut. Bagaimanapun, berita itu hanya terbatas pada kalangan Dewa Langit saja. 100 hingga 200 tahun telah berlalu. Kini, mereka yang berada di tingkat yang mulia surgawi dan di atasnya di dunia kultivasi menyadari situasi pada saat itu dan mengetahui keberadaan tangan hitam tersebut. Meskipun aliansi bintang adalah kekuatan eksternal, mereka terus-menerus menaklukkan tanah suci setempat selama bertahun-tahun. Mereka juga terus-menerus menyatu dengan dunia ini, sehingga secara alami mereka akan mengetahui beberapa informasi. Lu Yao langsung waspada. Roh sejatinya secara diam-diam terhubung dengan lempengan batu awal, dan dia sudah siap menyerang secara pribadi. Lempengan batu awal adalah bukti bahwa dunia awal perlu maju ke tingkat raja. Pada intinya, itu adalah salah satu asal mula dunia tersebut. Oleh karena itu, jika digunakan sebagai senjata, ia dapat menunjukkan efek yang dahsyat, dan kekuatannya tidak akan kalah dengan senjata surgawi bumi di dunia ini. Namun, menanggapi tindakan Lu Yao, orang itu hanya meliriknya dan tersenyum, apakah ini cara aliansi bintang memperlakukan tamu dari jauh? Tentu saja kami punya cara sendiri dalam memperlakukan tamu, cara aliansi bintang. Di depan, tatapan Philip tertuju pada orang di hadapannya. Matanya sederhana dan tenang, seolah tanpa emosi. Hanya saja, aku tidak tahu apakah kau tamu yang jahat. Itu tergantung pada Anda, pendapat pemimpin aliansi bintang. Bayangan hitam itu tersenyum dan berkata, aku datang dengan niat baik. Adapun apakah akan menerimanya atau tidak, itu terserah Anda. Datang dengan niat baik. Lu Yao mencibir dan menyela, kau bahkan tidak berani menunjukkan wajah aslimu kepada orang lain. Atas dasar apa kau mengharapkan kami percaya bahwa kau memiliki niat baik? Itu benar. Bayangan hitam itu mengangguk dan tiba-tiba berubah setelah berpikir sejenak. Sebuah sajak daun mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba berubah. Perasaan kabur yang semula menyelimutinya perlahan menghilang. Sebuah riak murni menyebar. Penampakan bayangan hitam itu terungkap sepenuhnya. Dari luar, penampilannya seperti pria parubaya, tampak biasa saja dan tidak mencolok. Jika bukan karena situasinya tidak tepat, dalam keadaan normal, bahkan jika Lu Yao melihatnya, dia mungkin akan mengabaikannya sepenuhnya dan tidak memperhatikannya. Berdasarkan akal sehat, hal ini sangat tidak mungkin. Selama proses kultivasi, para kultivator akan secara bertahap menyempurnakan esensi mereka. Dengan demikian, meskipun penampilan mereka biasa saja pada awalnya ketika tingkat kultivasi mereka tinggi, penampilan mereka akan disempurnakan dan menjadi jauh lebih luar biasa. Namun, pria di hadapannya tampak seperti manusia biasa, memberikan kesan yang biasa dan tidak mencolok kepada orang lain. Tidak diketahui apakah situasi ini disengaja atau memang demikian adanya. Kau datang kemari untuk menemui pemimpin Sekte Hao Hua. Philip berbicara lagi setelah beberapa saat terdiam. Suaranya yang serak dan acuh tak acuh terdengar di seluruh area. Pria parubaya itu mengangguk. Benar. Saya yakin Anda sudah tahu asal mula hubungan saya dengan pemimpin Sekte Hao Hua. Pemimpin Sekte Hao Hua akan menjadi rintangan terbesar jika aliansi bintang Anda ingin mendominasi dunia ini. Selama saya menyingkirkannya, saya bisa menyingkirkan masalah besar bagi Anda. Kemudian, Anda juga bisa mendominasi dunia ini dan menduduki semuanya. Bagaimana kedengarannya? Dia menatap Philip dan berkata sambil tersenyum. Kedengarannya cukup bagus. Namun, Philip tidak mengungkapkan pendapatnya tentang kata-kata pria parubaya itu. Sementara itu, Lu Yao, di sampingnya, tenggelam dalam pikiran. Secara lahiriah, apa yang dikatakan pria parubaya itu benar. Jika mereka, aliansi bintang, ingin mendominasi dunia ini, pemimpin Sekte Hao Hua, yang kultivasinya setara dengan Philip, memang merupakan rintangan terbesar. Oleh karena itu, jika mereka dapat bekerja sama dengan pria parubaya itu dan menyingkirkannya, itu memang akan menguntungkan. Namun, ada masalah lain. Apa untungnya bagimu? Apa untungnya bagimu? Lu Yao mengerutkan kening, lalu menatap pria parubaya itu, apa manfaatnya bagimu jika membunuh pemimpin Sekte Hao Hua? Dendam antara pria itu dan pemimpin Sekte Hao Hua hanya sebatas permukaan. Saat itu, pihak lain sudah menyerang pemimpin Sekte Hao Hua ketika pemimpin Sekte tersebut mencoba menerobos. Lu Yao yakin bahwa pada saat itu, pemimpin Sekte Hao Hua tidak memiliki hubungan dengan pihak lain. Jika itu karena dendam pribadi, mengapa pihak lain bertindak saat itu? Yang pasti adalah mungkin ada alasan di balik ini yang tidak diketahui orang lain. Mendengar perkataan Lu Yao, pria parubaya itu pertama-tama menatap Philip. Melihat bahwa Philip tidak berbicara, ia akhirnya mengerti posisi Lu Yao di hati Philip, ini urusan saya. Ia berbicara dengan tenang dan menatap Lu Yao, yang perlu kau ketahui adalah menyingkirkan pemimpin Sekte Hao Hua sudah cukup baik bagi kita berdua. Adapun sisanya, tidak perlu dikaji lebih lanjut. Kau juga tidak perlu khawatir.
Seolah ingin menghilangkan keraguan Philip, dia melanjutkan, setelah menyingkirkan pemimpin Sekte Hao Hua, aku akan meninggalkan dunia ini dan memberikan dunia ini kepada kalian semua. Dunia ini sangat luas. Ada dunia baru di luar dunia ini, seperti bagaimana kalian datang dari dunia luar. Aku tidak tertarik pada dunia ini. Ucapnya dengan tenang. Hati Philip tergerak. Kata-kata pihak lain mengungkapkan banyak informasi. Seperti aliansi bintang, pihak lain berasal dari dunia luar dan tidak lahir dan dibesarkan di dunia ini. Ini tampaknya menjelaskan beberapa hal. Sebagai contoh, mengapa tidak ada jejak pihak lain di dunia ini? Karena pihak lain itu sama seperti aliansi bintang. Dia juga berasal dari dunia lain, jadi wajar jika dia tidak meninggalkan jejak di dunia ini. Dapat disimpulkan bahwa pihak lain tidak tertarik pada dunia ini. Dengan kultivasi pihak lain, jika dia mau, dia bisa saja menduduki dunia ini sebelum kekuatan Chen Hang meningkat. Dia tidak perlu menunggu sampai sekarang. Oleh karena itu, kata-kata ini pastilah benar. Adapun apa yang tersembunyi di balik kata-kata ini, itu tidak akan diketahui orang lain. Philip merenung dalam hatinya dan terdiam sejenak. Dia tidak langsung menjawab, dan pria parubaya itu tidak mendesaknya. Dia hanya menunggu dengan sabar. Setelah sekian lama, melihat Philip tidak menjawab, pria parubaya itu berbicara lagi, kurasa waktumu tidak banyak lagi. Apa maksudmu? Philip mengangkat kepalanya dan menatapnya. Di sisi lain, ekspresi Lu Yao sedikit berubah. Penekanan langit dan bumi. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, aku melihat pertarunganmu dengan pemimpin Sekte Hao Hua. Penekanan langit dan bumi yang dihasilkan dari tingkat kekuatan seperti itu pasti sangat serius. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, seranganmu akan menjadi lebih sulit di masa depan. Langit dan bumi saling tolak-menolak. Ini adalah mekanisme yang dimiliki oleh langit dan bumi itu sendiri. Secara naluriah, mekanisme ini akan menekan dan menolak makhluk hidup di dunia luar, sehingga menimbulkan berbagai reaksi buruk. Tidak masalah jika dia sedikit lebih lemah, tetapi jika dia cukup kuat, atau bahkan cukup kuat hingga setara dengan Philip, tolakan langit dan bumi akan jauh lebih jelas. Pria parubaya dari dunia lain itu tampaknya memahami hal ini. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa Philip dan Chen Hang adalah satu tubuh. Ia juga tidak tahu bahwa, di bawah pengaruh titik simulasi, Philip sendiri tidak akan terpental dari dunia ini, karena ia telah lama terlindungi dari efek negatifnya. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa keberadaan Philip akan menjadi beban yang sangat besar. Ia akan selalu menghadapi penolakan dari dunia ini, dan masalah besar mudah muncul. Inilah juga sebabnya ia begitu percaya diri dan langsung muncul di hadapan Philip. Sambil berdiri di tempatnya, Philip menatap pria parubaya itu. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab, saya setuju dengan saran Anda. Bagus, kau memang terus terang. Mendengar kata-kata Philip, pria parubaya itu langsung mengangguk dan memperlihatkan senyum puas. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik Anda. Mereka mendiskusikannya di tempat yang sama. Baru lebih dari 1 jam kemudian pria parubaya itu pergi dengan puas. Ruang itu bergetar, dan riak samar muncul. Di bawah tatapan Philip, sosok pria parubaya itu perlahan menjadi kabur dan buram, lalu menghilang sepenuhnya. Selama proses ini, pedang ilahi menyelimuti sekitarnya, melindunginya, sehingga Philip tidak dapat membidiknya. Dia cukup berhati-hati. Merasakan suasana yang remang-remang, niat membunuh Philip melonjak, tetapi dia tidak bergerak. Orang itu sangat berhati-hati. Meskipun pihak lain telah muncul di hadapan Philip, dia tampak sangat takut akan kekuatan Philip. Karena itu, meskipun dia telah muncul, dia tidak berdiri di sana. Sebaliknya, dia berada di kehampaan, dan dia bisa pergi kapan saja. Jika Philip memiliki sedikit pun niat untuk menyerang saat ini, pihak lain mungkin akan pergi tanpa ragu-ragu, tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Selama proses ini, pedang yang membelah langit telah pulih sepenuhnya dan masih menyelimuti badan utamanya. Justru karena alasan inilah Philip merasa sedikit menyesal. Sebaliknya, jika pihak lain memiliki sedikit saja kelemahan dan menunjukkan sedikit saja peluang untuk menyerang, Philip tidak akan ragu untuk menyerang dan menjatuhkan pihak lain sepenuhnya. Dalam hal itu, tidak akan ada banyak masalah di masa depan. Namun, dilihat dari situasinya sekarang, hal itu tidak akan semudah itu. Aku masih harus menunggu. Gumam Philip pada dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, karena pihak lain telah berinisiatif menghubunginya dan membuat kesepakatan untuk bertindak, dia akan bertindak setelah itu. Sehati-hatilah pun dia, jati diri pihak lain akan terungkap ketika dia menyerang dengan sekuat tenaga. Mustahil baginya untuk bersembunyi seperti ini. Ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi pihak lain untuk menyerang di masa depan. Yang mulia, suara Lu Yao terdengar. Dia menatap Philip di hadapannya dan ragu-ragu. Ada apa? Philip berbalik dan menatap Lu Yao. Kemudian, dia berkata dengan tenang, apakah kau ragu? Suaranya yang tenang dan dingin terus terdengar. Jika itu orang biasa, mereka mungkin akan merasa takut dan gelisah hanya dengan mendengarkan suara Philip, mungkin merasa kagum dari lubuk hati mereka. Namun, Lu Yao sudah lama terbiasa dengan hal itu. Karena itu, dia merasa semuanya masih baik-baik saja dan tidak bereaksi aneh. Namun, ekspresinya sedikit serius saat ini. Dia menatap Philip dengan serius dan berkata, orang ini, Yang Mulia Ming, tidak dapat dipercaya. Meskipun kita tidak tahu mengapa dia menyerang pemimpin Sekte Hao Hua saat itu, orang ini kemungkinan besar sangat berbahaya.
Terlebih lagi, melihat gayanya, dia bukanlah orang yang dapat diajak bekerja sama dengan mudah. Dia berkata dengan serius, jika kita harus mencari seseorang untuk diajak bekerja sama, maka menurutku lebih baik daripada pemimpin sekte Hao Hua itu. Dari sudut pandang eksklusi, pemimpin sekte Hao Hua selalu menjadi orang baik dari awal hingga akhir. Dia tidak pernah melakukan perbuatan buruk dan selalu menjadi orang yang terbuka dan jujur. Banyak orang di Star Alliance mengagumi orang ini dan menganggapnya sebagai seorang pria sejati yang langka. Di sisi lain, Yang Mulia Ming telah mencoba membunuh pemimpin sekte Hao Hua, yang baru saja dipromosikan. Tindakannya selanjutnya juga penuh dengan konspirasi, dan dia bertindak seperti seorang perencana licik. Bagi Lu Yao, jika dia harus memilih satu pihak, dia lebih memilih pihak pemimpin sekte Hao Hua. Itu benar. Philip tampak tenang ketika mendengar kata-kata Lu Yao, lalu mengangguk dan berkata, hanya saja kita tidak punya pilihan. Seperti yang dia katakan, kita memang orang luar di dunia ini. Jika situasi ini berlanjut, kekuatanku akan melemah, tetapi pemimpin sekte Hao Hua tidak akan melemah. Sebaliknya, dia bahkan akan menjadi lebih kuat dengan dukungan dunia ini. Meskipun pemimpin sekte Hao Hua adalah orang yang jujur dan berintegritas, kami ingin menguasai dunia ini. Karena itu, dia adalah musuh kami, dan tidak ada ruang bagi kami untuk lengah. Kami hanya bisa menghadapinya karena memang sudah takdirnya seperti ini. Kata-kata acuh tak acuh itu terdengar. Lu Yao mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk. Memang, pada kenyataannya, mereka tidak punya pilihan lain. Ini juga salah satu alasan mengapa si tangan hitam, yang menyebut dirinya Yang Mulia Ming, sengaja datang ke pintu mereka untuk bekerja sama dengan mereka. Di mata orang luar, aliansi bintang, sebagai pihak luar, ingin menduduki dunia ini. Oleh karena itu, konflik yang tak dapat didamaikan pasti akan terjadi melawan pemimpin sekte Hao Hua. Kecuali salah satu dari kedua pihak bersedia mengakui kekalahan, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Adapun soal mengakui kekalahan, bagaimana mungkin? Dalam pandangan Yang Mulia Ming, terlepas dari apakah itu pemimpin sekte Hao Hua atau pemimpin aliansi bintang, mereka tidak diragukan lagi adalah pahlawan wilayah tersebut dan diduga sebagai reinkarnasi dewa abadi. Orang seperti itu lebih memilih mati daripada tunduk kepada orang lain. Justru karena kontradiksi inilah dia sengaja datang untuk mencari Philip. Namun, dia tidak menyangka Chen Hang akan menerima kabar itu ketika menemukan Philip di sini. Oh! Di tanah suci sekte Hao Hua, Chen Hang merasakan kabar dari Philip dan tersenyum. Suasana hatinya akhirnya sedikit berubah. Apakah kau akhirnya termakan umpanku? Aktingku tidak sia-sia. Dia memandang pemandangan di kejauhan dengan senyum di wajahnya, sementara hatinya dipenuhi niat membunuh. Chen Hang akan membunuh orang yang menyebut dirinya Yang Mulia Ming. Niat membunuh ini bukan hanya karena dendam karma sebelumnya, tetapi juga karena senjata suci di tangan pihak lain. Chen Hang memahami betul kekuatan pedang pembelah langit, sebuah senjata surgawi langit. Bahkan jika pedang itu belum sepenuhnya pulih, kekuatannya sudah cukup untuk melawan patung Dharma anak suci yang telah dikumpulkan Chen Hang selama puluhan ribu tahun dan diaktifkan menggunakan kekuatan ilahi. Orang harus tahu bahwa pada saat itu, tubuh asli Chen Hang telah menggunakan teknik putra suci di dunia para dewa untuk menekan senjata ilahi senja, sebuah senjata ilahi sejati. Bersambung.